Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini saya akan menceritakan kisah hidup Zenith dari dia kecil sampai berubah menjadi mama muda seksi nan cantik dan hingga dia menjadi tua dan memutih. Video ini tentunya berisi spoiler, jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler bisa langsung saja tutup video ini. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke konten. Zenith Latreia lahir di negara Milis sebagai putri kedua dari bangsawan di Milis. Zenith tumbuh mengikuti ajaran gereja Milis dan sangat setia terhadap ajarannya. Semenjak kecil, Zenith selalu mendapatkan nilai yang sangat baik dan karena penampilannya yang menawan, Zenith menjadi sangat populer. Ketika dia berusia 15 tahun, Zenith memberontak terhadap orang tuanya karena dia tidak menyukai gaya hidup seorang bangsawan yang tidak bebas dan kemudian memutuskan menjadi seorang petualang dengan mengandalkan sihir penyembuhnya. Zenith sendiri sebenarnya dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan karena kemampuan penyembuhannya sangatlah dibutuhkan petualang, namun sayangnya Zenith seringkali ditipu karena di waktu itu Zenith tidak mengetahui seberapa berharganya seorang penyembuh. Ya, dalam hal ini contoh termudahnya adalah Zenith tidak dibayar sama sekali saat melakukan penyembuhan. Keseharian seperti itu terus dilewati Zenith sendirian hingga akhirnya Paul datang menyelamatkannya dan menawarinya untuk bergabung di party petualangnya. Party petualang ini tentu saja adalah taring serigala hitam, dan dikarenakan Zenith yang tidak memiliki rekan yang benar-benar peduli terhadapnya, tentunya Zenith menerima tawaran Paul. Setelahnya mereka berdua berkelana bersama dan lama-kelamaan benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, namun hubungan keduanya terhalang karena sifat Paul yang sangat menggilai mantap-mantap. Ya, meskipun begitu, hal itu sendiri tentu saja dapat diatasi Paul dengan rayuan mautnya, dan akhirnya Zenith pun luluh dan meminta Paul untuk berjanji jika dia tidak akan tidur lagi bersama wanita lainnya. Paul tentu saja di waktu itu menerima permintaan Zenith dan akhirnya mereka berdua tidur bersama hingga akhirnya Zenith hamil. Zenith yang mengetahui jika dirinya hamil di waktu itu tentu saja menjadi sangat khawatir karena sebenarnya Zenith sama sekali tidak bisa mempercayai Paul meskipun dia sudah berjanji. Namun Paul ternyata di saat itu mau bertanggung jawab dan akhirnya menikahi Zenith dan menetap di desa Buena. Anak yang akan dilahirkan Zenith nantinya tentu saja adalah Rudeus, namun dalam hal ini sebenarnya ada dua garis waktu yang berbeda. Yang pertama adalah di garis waktu yang mana Rudeus tidak direinkarnasi, Zenith sebenarnya tidak pernah bisa melahirkan seorang anak, dan oleh karena itulah Orsted menjadi sangat terkejut ketika mengetahui jika Rudeus adalah anak dari Zenith. Selanjutnya di garis waktu yang kedua di mana Rudeus bereinkarnasi, jawabannya adalah jelas, yaitu Zenith melahirkan Rudeus. Beberapa tahun setelah Zenith melahirkan Rudeus, Zenith hamil untuk kedua kalinya dan anak itu adalah Non. Tepat beberapa hari setelah kehamilannya itu, Paul ternyata juga sudah tidak dapat menahan sifat bejatnya dan akhirnya dia mengingkari janjinya dan dia mantap-mantap dengan pelayan keluarganya sendiri, yaitu Lilia, hingga akhirnya dia mengandung Aisyah. Ya, keributan tentu saja terjadi setelah itu, namun Zenith pada akhirnya memutuskan untuk mau menerima Lilia beserta anaknya. Singkat cerita, setelahnya bencana teleportasi pun terjadi. Paul dan Non diteleportasikan di lokasi yang sama dan begitu juga dengan Lilia dan Aisyah, namun keberadaan Zenith tidaklah diketahui. Setelah kejadian teleportasi itu, Paul dan anggota partinya mati-matian mencari keberadaan Zenith, namun sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk tentangnya hingga pada akhirnya Roxy bertemu dengan Kisirika atau Raja Iblis yang memberikan mata iblis kepada Rudeus. Ya, Kisirika ini dapat melacak keberadaan Zenith dan ternyata dia berada di labirin di benua Begarito. Setelahnya Roxy memberitahukan informasi itu kepada Paul dan kemudian mereka berangkat ke labirin itu. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di labirin, namun lagi-lagi mereka sangat kesusahan dalam menemukan Zenith dan pada akhirnya Roxy justru ikut tersesat di labirin itu. Setelahnya Gius mengirimkan surat kepada Rudeus dan Rudeus yang saat itu sedang bersama Elines kemudian bergegas untuk menyelamatkan mereka, khususnya Roxy dan Zenith.
Singkat cerita, akhirnya Rudeus pun menemukan Roxy dan kemudian penjelajahan mereka berlanjut hingga pada akhirnya mereka menemukan lokasi keberadaan Zenith, yaitu berada di dalam kristal yang dijaga oleh seekor Hydra yang sangat kuat. Pertempuran yang terjadi saat itu tentunya sangat sengit, namun pada akhirnya dalam pertempuran itu Paul harus meninggal karena di saat-saat terakhir dia menyelamatkan Rudeus, dan biar bagaimanapun setelahnya Zenith berhasil diselamatkan. Penampilan Zenith saat ini tidaklah banyak berubah dari terakhir Rudeus meninggalkan rumah dan bahkan terlihat lebih muda. Namun terlepas dari hal itu, Zenith kini tidak dapat berbicara sama sekali dan tidak memiliki ekspresi. Ya, hal itu sendiri tentunya merupakan efek dari kristal yang mengurungnya. Setelahnya Rudeus membawa Zenith pulang ke rumahnya dan selanjutnya tentu saja Rudeus juga mencari cara untuk mengembalikan Zenith seperti sedia kala. Semua cara sudah dilakukan Rudeus dan dia bahkan menemui ibu Zenith, Claire, yang justru menyuruh Zenith untuk menikah lagi atau bermantap-mantap, dan juga Rudeus menemui adik Zenith, Theresa, di Milis. Ya, singkatnya semua cara telah dilakukan Rudeus, namun satu pun tidak ada yang berhasil. Oh ya, untuk memperjelas, Rudeus sendiri tentunya menolak usulan dari ibunya Zenith, dan untuk Lilia dan Aisyah nantinya mereka juga akan bekerja di rumah Rudeus sebagai pelayan. Ya, begitulah keseharian Zenith setelah diselamatkan, dan meskipun seperti itu, dalam beberapa kesempatan Zenith masih dapat tersenyum ke Rudeus dan Non. Selain itu, ketika Rudeus menceritakan jika dia akan menikah lagi, Zenith pun juga masih memukulnya seolah-olah dia ingin memarahi Rudeus. Singkat cerita, Rudeus pun melahirkan anak pertamanya dari Roxy, yaitu Lara, dan Lara itulah yang menjadi sumber kebahagiaan Zenith nantinya. Jadi Zenith ini sendiri sebenarnya bukannya melupakan semua ingatannya ataupun tidak dapat melihat sekelilingnya. Zenith sebenarnya dapat merasakan semua itu, dan bahkan dia juga mengetahui jika Paul telah tewas, namun alam bawah sadarnya seperti berada di tempat lain. Ya, singkatnya dalam hal ini adalah kenyataan seperti mimpi baginya, jadi dia sama sekali tidak dapat mengekspresikan diri. Apa yang membuat Lara menjadi penolong baginya adalah dikarenakan keduanya memiliki kemampuan telepati yang memungkinkan mereka untuk saling berbicara satu sama lain, dan dari situlah kebenaran tentang Zenith diketahui. Begitulah akhirnya Lara menjadi orang yang menemani Zenith hingga akhir hidupnya, dan terlepas dari itu semua, Zenith tentunya juga dapat merasakan kebahagiaan di sisa hidupnya karena dia bisa tinggal bersama keluarga yang sangat disayanginya, dan hal itu tentunya juga berlaku untuk Lilia. Oke, selanjutnya saya juga akan sedikit membahas kisah hidup Zenith di garis waktu yang berbeda di dunia yang ditinggali Rudeus masa depan. Buat kalian yang belum pernah mendengar apapun tentang Rudeus masa depan, saya akan menceritakan sedikit tentang itu, yang mana intinya di masa depan semua orang yang disayangi Rudeus akan tewas dan penyebabnya adalah hitogami. Ya, hal itu menjadi alasan Rudeus masa depan mendatangi Rudeus masa kini, yaitu untuk memberitahunya kebusukan hitogami dan tentunya juga untuk mengubah masa depan Rudeus masa kini. Oke, biar bagaimanapun hal itu sudah terbukti dengan Rudeus yang hidup sampai tua bersama 3 istrinya dan juga 6 anaknya. Oke, kembali lagi ke masa depan di garis waktu yang berbeda. Di saat itu Rudeus dipenuhi oleh dendam hingga akhirnya dia secara tidak sengaja membunuh orang-orang yang tak bersalah, dan pada akhirnya Zenith dan juga Lilia harus tewas karena orang-orang dari Milis memiliki dendam terhadap Rudeus. Oke, itulah perbedaan kisah hidup Zenith, yang mana intinya di garis waktu Rudeus yang sekarang dia dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia. Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Sesuai dengan judul, kali ini saya akan menceritakan pertarungan antara Rudeus, Paul, dan yang lainnya melawan Hydra berkepala 9. Sebelumnya, kembali lagi saya ingatkan jika video ini berisi spoiler, dan oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke konten. Pertarungan ini terjadi di dalam dungeon teleportasi di benua Begarito.
Dungeon ini sendiri sesuai dengan namanya adalah dungeon yang berisi banyak perangkap lingkaran teleportasi yang akan langsung memindahkan siapapun yang menginjaknya ke suatu tempat tertentu di dalam dungeon. Dikarenakan perangkap teleportasi itu, Roxy menjadi terpisah dari party Paul, dan ya situasi saat ini yang awalnya adalah pencarian Zenith berubah menjadi pencarian Roxy juga. Oke, singkat cerita Rudeus dan Elines datang ke sana untuk menyelamatkan Roxy dan Zenith, dan singkat cerita Rudeus akhirnya pun menemukan Roxy dan akhirnya kini mereka telah berada di lantai 6 dungeon. Oh ya, selain Rudeus, Roxy dan Elines, di sana juga ada Paul, Gisu dan Telhan. Oke, setelahnya mereka semua dengan sedikit ragu kemudian memasuki lingkaran sihir kemerahan yang mereka yakini dapat membawa mereka pergi ke lantai selanjutnya tempat Zenith berada. Mereka semua setelahnya dipindahkan di suatu ruangan megah yang bentuknya mirip seperti aula istana, dan apa yang menunggu mereka di sana adalah seekor hidra yang sangat besar dengan 9 kepala, dan benar saja sang hidra itu sedang menjaga sebuah kristal sihir besar setinggi 2 meter dengan Zenith di dalamnya. Melihat itu, Paul tanpa berpikir panjang langsung berlari dengan mengeluarkan kedua pedangnya menuju Zenith. Elines setelahnya bergegas membantu Paul diikuti oleh Telhan, dan di sisi lain Roxy kemudian langsung menggunakan sihir peluru es yang melesat melewati Paul dan mengenai hidra itu, namun sang hidra sama sekali tidak merasakan apa-apa. Beberapa saat setelahnya Rudeus akhirnya tersadar dari keterkejutannya, dan dia juga menembakkan sihir batu yang melesat melewati Paul dan mengenai hidra itu, namun lagi-lagi sang hidra tidak terluka sama sekali, dan kemudian sang hidra mulai mengangkat badannya dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Di saat yang sama Paul kini sudah sangat dekat dengan sang hidra dan bersiap untuk menyerangnya. Sang hidra sendiri setelahnya mengayunkan kepalanya untuk menyerang Paul, dan salah satu kepala hidra menyemprotkan darah ke arahnya. Paul sendiri dapat menghindari semua serangan hidra itu, dan kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi yang tidak dapat diimbangi kekuatan mata iblis Rudeus, Paul melesat menebas salah satu kepala hidra dengan pedang di tangan kanannya, dan kemudian dengan pedang di tangan kirinya Paul menebas lagi satu kepala hidra. Namun dikarenakan pedang di tangan kirinya lebih pendek, Paul tidak dapat memotong kepala hidra sepenuhnya. Setelahnya sembari menghindari serangan hidra itu, Paul mengayunkan lagi pedang di tangan kanannya, dan alhasil seketika 2 dari 9 kepala hidra telah lepas dari tubuhnya. Meskipun seperti itu, sang hidra sama sekali tidak merasa goyah, dan setelahnya dia menyerang Paul dengan lebih brutal, dan alhasil Paul pun harus terpaksa mundur ke belakang untuk membuat jarak. Namun dikarenakan jangkauan serang dari sang hidra sangatlah luas, serangan terus berdatangan ke arah Paul, dan di saat yang sama Elines kini sudah berada di dekat Paul, dan kemudian dia mengeluarkan perisainya dan kemudian menggunakan pedangnya untuk menghasilkan gelombang serangan ke arah hidra. Di sisi lain, sang hidra sama sekali tidak merasakan apa-apa dan hanya menganggap serangan Elines seperti angin yang lewat saja, dan setelahnya dia terus menyerang Paul dan mengabaikan Elines. Beberapa saat setelahnya, Talhan yang juga telah sampai di dekat Paul kemudian mulai merapalkan sihir tanah yang menghujani sang hidra dari atas, namun batu-batu besar yang muncul itu sama sekali tidak melukai sang hidra dan seketika berubah menjadi butiran pasir. Melihat itu, Rudeus menjadi sangat kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya karena serangan sihir tampaknya tidak berpengaruh sama sekali kepada sang hidra, dan di sisi lain Roxy kemudian mengeluarkan semburan air yang sedikit menutup pandangan sang hidra dan membuat Paul dapat mundur ke belakang. Beberapa saat setelahnya, Roxy menyadari jika kepala hidra yang sebelumnya telah dipotong Paul kini perlahan mulai tumbuh kembali, atau dengan kata lain beregenerasi, dan dikarenakan itulah Roxy meneriaki semua orang di sana untuk mundur, namun teriakannya itu tidak mencapai Paul yang dipenuhi amarah. Beberapa saat setelahnya Paul hendak menyerang kembali hidra itu, dan di sisi lain di saat yang sama Talhan memanggil Gius, dan Gius pun dengan sigap langsung berlari mendekati Paul dan dia melemparkan sebuah bom asap yang dapat menghalangi pandangan sang hidra. Setelahnya Elines mendatangi Paul dan menamparnya dengan perisainya, dan disitulah Paul baru tersadar dengan kecerobohannya, dan Rudeus kemudian menggunakan sihir untuk menciptakan kabut tebal untuk menghalangi pandangan sang hidra sepenuhnya, dan kemudian mereka semua berlari ke lingkaran sihir teleportasi kemerahan untuk melarikan diri terlebih dahulu.
Di saat yang sama, sang Hydra sendiri tentunya masih bergerak dengan lambat mengejar Paul, namun Ellines melindungi Paul dan alhasil bahu Ellines terluka cukup parah hanya dengan terkena sisik sang Hydra saja. Ya, hal itu membuktikan seberapa tajamnya sisik sang Hydra, dan meskipun seperti itu dikarenakan langkah sang Hydra cukuplah lambat, akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri dari sana. Oke, setelah dipindahkan, Paul yang sejatinya masihlah dipenuhi emosi tentunya sangat ingin untuk segera kembali menghajar sang Hydra demi menyelamatkan Zenith. Semua orang di sana kemudian berusaha menenangkan Paul, namun emosi Paul ini semakin meninggi ketika Rudeus menanyakan apakah Zenith masih hidup di dalam kristal itu. Ya, semua orang yang melihat kejadian itu tentunya menanyakan hal seperti itu, mengingat Zenith telah terkurung di sana selama bertahun-tahun, dan meskipun seperti itu dikarenakan Paul sedang dipenuhi amarah, Paul tentunya menjadi sangat marah dan kemudian dia mengangkat baju Rudeus dengan kasar. Keduanya terlibat pertengkaran setelahnya, dan tentunya semua orang di sana setelahnya menenangkan mereka. Mereka setelahnya mulai menyusun rencana untuk mengalahkan sang Hydra, dan singkat cerita mereka pun kini sudah siap menantang sang Hydra sekali lagi dengan dipimpin oleh Paul. Sesampainya di sana, sang Hydra yang sudah menunggu mereka perlahan mengangkat tubuhnya, dan Paul kemudian bergegas mendekati sang Hydra dengan kecepatan yang sangat luar biasa, diikuti oleh Ellines dan Talhan, kemudian Rudeus, dan di belakangnya adalah Roxy. Untuk Gyu sendiri, dirinya tetap berada jauh di belakang di dekat mantra teleportasi karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan yang berguna melawan Hydra. Meskipun seperti itu, kehadiran Gyu ini bukanlah berarti sama sekali tidak berguna, melainkan dia memiliki perannya sendiri, yaitu untuk melarikan diri ketika kemungkinan terburuk terjadi dan semua orang di sana terbantai habis. Oke, mengesampingkan hal itu, setelahnya Paul langsung melesat memenggal satu kepala Hydra, dan sesuai rencana Rudeus kemudian langsung menembakkan sihir api ke leher buntung itu, namun ternyata sihir api Rudeus seketika menghilang ketika mengenai sang Hydra. Hal ini sendiri terjadi karena Rudeus ini menembakkan sihir api itu dari kejauhan, dan setelahnya dikarenakan hal itu Rudeus pun memutuskan untuk bertarung di jarak dekat supaya dapat menghanguskan leher sang Hydra. Singkat cerita, mereka kini telah membentuk formasi, dan formasi mereka saat ini adalah seperti tanda tambah dengan Paul di paling depan, kemudian di belakangnya adalah Rudeus yang diapit oleh Ellines di sisi kiri dan Talhan di sisi kanan, dan kemudian di belakang Rudeus adalah Roxy. Di sisi lain, Hydra tentu saja terus menyerang mereka dengan 3 kepalanya yang berkecepatan cukup tinggi untuk monster seukurannya, dan ketika serangan itu datang, Talhan menghentikan satu kepala di arah kanan dan Ellines menghentikan satu kepala di arah kiri, dan kemudian Paul menebas satu kepala di tengah. Tepat di saat Paul memotong kepala Hydra itu, Rudeus kemudian langsung membakar leher buntung itu dengan sihir api yang sangat panas dari jarak yang sangat dekat, dan alhasil rencana mereka pun berjalan lancar dan kepala naga itu kini tidak beregenerasi lagi. Rencana seperti itu terus berulang sampai akhirnya mereka berhasil menghilangkan 4 kepala Hydra, dan setelahnya pergerakan dari sang Hydra ini mulai berubah. Kelima kepala Hydra yang tersisa setelahnya langsung menyerang Talhan secara bersamaan. Kepala pertama berhasil dihindari oleh Talhan, namun kepala kedua, ketiga, dan keempat menghantam tubuhnya secara langsung hingga dia terkapar, dan kepala kelima kemudian memakan tubuh Talhan. Di saat yang sama, Paul langsung bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan Talhan, dan Paul berhasil menebas kepala Hydra yang memakan Talhan dan satu kepala lainnya secara bersamaan. Setelah itu, Rudeus langsung mendekati 2 kepala buntung Hydra itu dan membakarnya secara bersamaan, dan di sisi lain, Talhan pun bisa keluar dari kepala yang sudah terpenggal itu, dan kemudian Roxy menyembuhkannya. Kini kepala Hydra yang tersisa hanyalah 3, dan tentunya sang Hydra juga mulai mengubah pergerakannya. Sang Hydra perlahan bergerak mundur seolah-olah dia merasa takut kepada mereka, namun yang sebenarnya sang Hydra ini tentunya merencanakan sesuatu. Oh ya, di saat ini perbedaan kepala Hydra sudah terlihat jelas, di mana satu dari ketiga kepala yang tersisa memiliki kepala yang lebih besar dengan leher yang lebih tebal juga, yang mengartikan jika kemungkinan besar itu adalah kepala utama dari sang Hydra.
Oke, mengesampingkan hal itu, setelahnya kepala besar Hydra justru memakan leher buntungnya sendiri, dan ternyata tujuan dari sang Hydra melakukan itu adalah untuk menghapus luka bakar, dan benar saja leher yang dimakannya itu mulai beregenerasi kembali. Melihat itu, Elines langsung bergegas menyerang leher yang beregenerasi itu dengan gelombang serangan pedangnya, diikuti sihir palu es Roxy yang menghantamnya dari atas. Setelahnya Roxy juga menggunakan sihir api dan membakar leher yang sedang beregenerasi itu, dan alhasil kepala baru pun tidak jadi muncul. Sang Hydra setelahnya mulai mengangkat 3 kepalanya yang tersisa ke atas, dan Rudeus yang menyadari jika Hydra itu akan menyemburkan hawa panas kemudian langsung menyuruh semua orang berkumpul di dekatnya. Setelahnya sesuai instruksi Rudeus, semua orang bergegas mendekatinya, dan setelahnya Rudeus pun menciptakan dinding air yang melindungi mereka. Di sisi lain, sang Hydra perlahan menurunkan ketiga kepalanya, dan benar saja ketiga kepala itu mengeluarkan nafas yang sangat amat panas. Normalnya mereka tentu saja tidak dapat selamat dikarenakan serangan itu memiliki daya panas yang sangat tinggi, apalagi dikeluarkan dari 3 kepala. Namun dikarenakan Rudeus memiliki kapasitas mana yang sangat besar, dia pun berhasil menciptakan dinding air tanpa henti dan mereka pun selamat. Beberapa saat setelahnya udara panas pun mulai mereda, dan tidak mengabaikan kesempatan itu, Paul pun bergegas memenggal satu kepala Hydra diikuti Rudeus yang kemudian membakarnya. Kini yang tersisa hanyalah 2 kepala, di mana yang satunya adalah kepala utama dan satu lagi kepala biasa. Menyadari itu, Rudeus kemudian mengatakan kepada ayahnya untuk menyingkirkan kepala yang lebih kecil terlebih dahulu, dan dengan mudahnya Paul berhasil menebas satu kepala itu diikuti Rudeus yang langsung membakarnya, sehingga kini yang tersisa hanyalah satu kepala utama. Dengan ini kemenangan pun sudah di depan mata, namun meskipun seperti itu sang Hydra belumlah menyerah, dan kemudian dia menyerang Rudeus yang masih terdiam waktu itu. Kali ini dia menyerang bukan dengan kepala utamanya, melainkan menggunakan ke-8 lehernya yang buntung, dan menyadari itu Paul langsung melesat mendekati Rudeus dan kemudian menendang Rudeus tepat di wajahnya dengan sangat keras. Setelahnya dikarenakan hal itu Paul pun harus terhempas terkena serangan sang Hydra menggantikan Rudeus. Di sisi lain, Rudeus yang terdorong ke belakang setelahnya langsung berdiri kembali dan menembakkan peluru batu ke arah kepala Hydra itu, dan alhasil kepala utama Hydra itu seketika langsung meledak, dan Roxy kemudian menggunakan sihir api dan sang Hydra pun tumbang. Ya, kepala utama Hydra ini ternyata lebih lemah dibandingkan kepala lainnya serta tidak memiliki sisik yang dapat menyerap mana. Beberapa saat setelahnya Rudeus baru menyadari jika tangan kirinya seperti mati rasa dan terus-terusan bercucuran darah dari tangan kirinya. Ya, benar saja tangan Rudeus ini tuh buntung akibat terhantam serangan Hydra sebelumnya, dan kemudian Rudeus mencoba mencari tangan kirinya itu namun dia tidak menemukannya. Setelahnya Rudeus menggunakan sihir penyembuhan tingkat lanjut untuk menghentikan pendarahannya, dan kemudian Rudeus mulai mencari dan menanyakan keberadaan ayahnya, namun semua orang di sana hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan Rudeus. Beberapa saat setelahnya Rudeus menemukan ayahnya yang masih tersungkur dan kemudian mendekatinya. Apa yang dilihat Rudeus saat ini adalah sosok Paul yang sudah tidak memiliki cahaya di matanya dan tak bergerak sedikit pun, dan ya benar saja Paul ini tuh sudah sangat dekat dengan kematian, dan meskipun seperti itu Paul sendiri masih dapat menggerakkan matanya untuk menatap Rudeus dan memasang ekspresi yang seolah mengatakan dirinya lega melihat Rudeus selamat. Beberapa saat setelahnya Paul pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tentunya Rudeus menjadi sangat frustasi dikarenakan hal itu. Di sisi lain, di saat yang sama, kristal yang mengurung Zenith pun perlahan mencair bersamaan dengan tumbangnya sang Hydra, dan ternyata Zenith masihlah hidup. Ya, pertarungan ini sendiri berakhir dengan satu nyawa tukar satu nyawa, dan setelahnya mereka pun bergegas keluar dari dungeon setelah Rudeus membakar jasad Paul dan mengambil tulangnya. Oke, Oke, kembali lagi dengan saya Vinek PR.
Di video kali ini saya akan membahas pertarungan antara Rudeus melawan Raja Iblis Abadi atau Ratove Raibaku di LN Mushoku Tensei volume 14. Sebelumnya saya ingatkan jika video ini jelas berisi spoiler, jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler bisa langsung saja tutup video ini, dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke konten. Cerita dimulai setelah Rudeus mengalahkan Hydra di dungeon teleportasi di benua Begarito demi menyelamatkan Zenith. Setelah kejadian itu, Rudeus membantu Nanahoshi dalam meneliti sihir pemanggilan, dan singkat cerita mereka pun datang ke Kastil Langit tempat Perugius berada. Mereka membicarakan banyak hal di sana, dan singkat cerita dikarenakan penyakit Drain Syndrome-nya, keadaan Nanahoshi menjadi memburuk dan mulai tidak sadarkan diri. Dikarenakan hal itu, Rudeus kemudian memutuskan untuk menemui Kisirika di benua iblis demi mendapatkan obat untuk menyembuhkan Nanahoshi. Setelah membulatkan tekadnya itu, Silvaril kemudian mengirim Rudeus yang ditemani oleh Zanoba, Elinalis, dan Cliff ke benua iblis dengan sihir teleportasi. Lokasi pemindahan mereka adalah sebuah tempat gelap yang kemungkinan adalah penjara. Beberapa saat setelahnya mereka mulai berpencar, dan setelah lama mencari petunjuk, Elinalis menemukan sebuah ruang di balik tembok dan Zanoba kemudian meninjunya hingga hancur. Setelah menghancurkan tembok itu, sebuah ruangan yang lebih luas dengan adanya pintu keluar di depan mereka terlihat. Zanoba kemudian mendorong pintu itu, dan setelah dia berusaha keras, pintu itu pun terbuka dan sebuah cahaya mulai menerangi mereka. Setelah itu Zanoba berlari ke sebuah bukit diikuti Rudeus dan yang lainnya, dan semua orang menjadi terkejut kecuali Rudeus karena apa yang mereka lihat adalah sebuah kota di dalam kawah dengan kastil berwarna hitam menjulang di tengah-tengahnya. Kota itu sendiri adalah kota Rikarisu yang pernah dikunjungi Rudeus, Eris, dan Ruijerd sewaktu insiden teleportasi, dan mengesampingkan hal itu setelahnya mereka mendatangi kota tersebut. Tidak seperti sebelumnya, kota itu saat ini dipenuhi puluhan prajurit berbaju hitam, dan ketika mereka mendekati kota itu, seorang prajurit menunjukkan selembaran foto sukubu seksi yang merupakan foto Kisarika dewasa. Meskipun apa yang mereka cari adalah sama, namun tentunya Rudeus dan yang lainnya tidak menyadari itu karena apa yang mereka tahu Kisarika bertubuh anak kecil di waktu itu. Setelah sedikit perbincangan itu, Rudeus dan yang lainnya kemudian pergi ke guild untuk menyebarkan poster kuis pencarian Kisarika. Tak lama setelahnya, sosok iblis bermuka kuda bernama Nokopara yang sebelumnya pernah menjebak Rudeus mendatangi mereka, dan Rudeus yang tidak ingin membuat masalah kemudian berpura-pura tidak mengenalnya. Singkat cerita, Rudeus pun kemudian memberikan kuis pencarian Kisarika padanya, namun Nokopara tidak berhasil menemukan Kisarika, melainkan dia hanya mendapatkan informasi jika Raja Iblis Atove juga sedang mencarinya. Mengetahui itu, Rudeus kemudian berniat mengunjungi Atove di kastilnya, namun dikarenakan Zanoba sudah kelaparan, mereka pun memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Singkat cerita, seusai makan, mereka bertemu dengan pengemis yang menutupi dirinya dengan kain kusam, dan dikarenakan kasihan, Cliff pun memberi uang padanya. Setelah mendapatkan uang dari Cliff, sang pengemis itu tertawa dengan suara khas yang dikenal Rudeus, dan benar saja ketika pengemis itu membuka kain yang menutupinya, apa yang dilihat Rudeus adalah sosok anak kecil yang tidak lain adalah Kisirika. Setelah itu, sesuai dengan kebiasaannya, Kisirika menawari memberi bantuan kepada Cliff, dan apa yang diminta Cliff adalah obat penyembuh penyakit Drain Syndrome. Kisarika kemudian menjelaskan jika penyakit itu bisa disembuhkan dengan teh rumput Sokasu, namun yang menjadi masalah adalah rumput itu tumbuh di bawah kastil Raja Iblis Atove. Raja Iblis Atove sendiri sebenarnya adalah kakak ipar Kisarika, atau lebih tepatnya kakak Badigadi, namun Kisarika sangatlah membencinya karena baginya dia tidak lebih dari orang idiot, jadi dia cukup enggan untuk mengambil rumput itu, dan tepat di saat yang sama puluhan prajurit berbaju hitam sudah mengepung mereka.
Para prajurit itu kemudian meminta mereka menyerahkan Kisarika, namun Rudeus yang tidak mengetahui apa-apa tentu saja menolak permintaan mereka. Tak lama setelahnya, pria tua bernama Mor yang merupakan tangan kanan Raja Iblis atau V menjelaskan situasinya di mana mereka disuruh mencari Kisarika adalah dikarenakan Kisarika mencuri anggur yang dikirimkan untuk Raja Iblis atau V. Setelahnya, Mor juga menawarkan kepada mereka untuk memberikan rumput Sokasu, dan mendengar itu Rudeus kemudian langsung menggunakan sihirnya untuk membuat Kisarika pingsan, dan setelahnya mereka bergegas ke kastil. Sesampainya di sana, Elinalis dan Cliff langsung menuju ke ruangan bawah tanah untuk memanen rumput Sokasu, dan Rudeus beserta Sanoba menunggu kedatangan Raja Iblis Abadi atau V. Singkat cerita, setelah kurang lebih 2 jam menunggu, Raja Iblis atau V pun telah tiba, dan tepat di saat kedatangannya itu, Rudeus seketika merasakan hawa mengerikan yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Tak lama setelah itu, Mor menasihati Raja Iblis atau V supaya lain kali masuk lewat jalur belakang, namun atau V menjadi sangat marah karena hal itu dan dia langsung menghunuskan pedang besarnya tepat di kepala Mor. Dikarenakan serangan yang sangat cepat dan kuat itu, helm besi Mor terjatuh tepat di depan Rudeus dengan darah di dalamnya. Melihat itu, Rudeus mengira jika Mor sudah tewas, namun ternyata luka di dahi Mor cepat menutup kembali yang mengartikan jika dia memiliki kemampuan regenerasi. Setelahnya, Raja Iblis atau V Reibaku memperkenalkan dirinya, dan dikarenakan Rudeus telah membantunya menangkap Kisarika, dia menawarkan hadiah kepada Rudeus dan Sanoba. Rudeus yang tidak menginginkan apa-apa kemudian menolak tawaran itu, namun hal itu justru membuat atau V menjadi sangat marah. Dikarenakan hal itu, Rudeus kemudian mau menerima hadiah atau V, dan ternyata hadiah darinya adalah berupa latihan selama 10 tahun bersama pengawal pribadinya. Niat atau V sendiri sebenarnya hanyalah ingin memberikan kekuatan pada orang yang membantunya, namun di sisi lain Rudeus yang sudah memiliki istri dan anak tentunya mulai membuat alasan untuk menolaknya, namun Raja Iblis atau V terus memaksa Rudeus dan Sanoba untuk menerima tawarannya. Melihat keidiotan atau V itu, Kisarika yang sudah sadarkan diri kemudian meneriakinya dengan sebutan idiot, dan hal itu ternyata membuat Raja Iblis atau V sangat marah. Raja Iblis atau V setelahnya hendak memenggal Kisarika, dan di sisi lain semua prajuritnya mencoba menghentikannya, namun tentunya semua prajurit itu dengan mudahnya dihempaskannya. Sesaat ketika Raja atau V sudah mendekat, Sanoba kemudian mendekatinya juga, dan dia mencengkram tangan atau V, dan dikarenakan biar bagaimanapun Sanoba ini adalah seorang Miko dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa, atau V tidak dapat melepaskan cengkraman tangannya. Mengetahui adanya orang kuat, semangat atau V kemudian menjadi semakin membara, dan dia kemudian memotong tangannya sendiri yang dicengkram oleh Sanoba. Atau V sendiri melakukan hal itu tentunya dikarenakan dia adalah sosok yang abadi, dan benar saja sesaat setelah terpotong tangan atau V itu langsung menyatu kembali. Setelah itu atau V mulai mengangkat pedang besarnya ke atas, dan sesaat ketika dia hendak menebas Sanoba, Rudeus menembaknya dengan bola listrik ungu dan membuat atau V terpental ke belakang, dan pedangnya pun terjatuh, dan kemudian Sanoba memukulnya dengan telak tepat di wajahnya hingga membuat kepala atau V lepas dari tubuhnya dan melesat melewati singgasananya hingga menembus dinding kastil dan terus melesat sangat jauh. Tepat setelah itu, Mor mendekati Rudeus dan memberitahunya untuk segera melarikan diri melewati terowongan di ruang bawah kastil. Dikarenakan cara bicara Mor ini sangat meyakinkan, Rudeus kemudian mempercayainya, dan dia juga melepaskan ikatan Kisarika, dan setelahnya mereka bertiga pergi ke ruangan bawah kastil. Di sana mereka kemudian bertemu dengan Cliff dan Elinalis, dan setelahnya ketika mereka hendak pergi melalui terowongan, Kisarika memberitahu mereka jika apa yang dikatakan Mor hanyalah sebuah kebohongan. Kisarika sendiri sebelumnya hanya terdiam dikarenakan merasa dikhianati, dan setelahnya dia memberitahu jika terowongan itu adalah jalan buntu.
Dikarenakan waktu mereka terbatas, mereka tidaklah banyak berdebat dan setelahnya mereka menuruti saran Gisirika dan mereka pun pergi melalui gerbang utama. Usaha pelarian mereka cukuplah lancar hingga saat ini karena ternyata entah bagaimana kastil itu hanya tersisa sedikit prajurit dan ketika mereka hendak sampai ke lingkaran teleportasi, ternyata apa yang ada di depan mereka adalah Atove diikuti puluhan prajurit yang langsung mengepung mereka. Raja Iblis Atove setelahnya menantang Rudeus dan yang lainnya bertarung melawannya dengan imbalan kebebasan jika menang dan menjadi budak seumur hidup jika kalah. Menyadari peluang kemenangan mereka sangatlah kecil, Rudeus dan yang lainnya kemudian membuat rencana, yaitu dengan meminta bantuan Perugius. Jadi rencananya sendiri adalah Elinalis, Zanoba dan Rudeus menahan Atove beserta seluruh prajuritnya dan kemudian Cliff berlari menuju lingkaran teleportasi menuju Kastil Langit. Cliff sendiri awalnya menolak karena tidak ingin meninggalkan mereka, namun biar bagaimanapun hal itu adalah rencana terbaik dan pada akhirnya Cliff pun menyetujuinya. Dengan persetujuan Cliff, kini pertarungan pun dimulai. Rudeus kemudian mengeluarkan peluru batu dari tongkat sihirnya dan peluru batu itu pun melesat mendekat ke arah Atove, namun hanya dengan menggeser pedangnya sedikit, Atove dapat memantulkan peluru batu Rudeus. Tepat setelah itu Zanoba melemparkan sesuatu ke arah Atove dan tepat di saat Atove hendak menebas sesuatu itu, dia tiba-tiba menghentikan gerakannya karena ternyata sesuatu itu adalah Gisirika. Gisirika yang belum mandi selama bertahun-tahun kemudian menempel ke tubuh Atove, namun dikarenakan Atove hanya tertarik pada pertarungan di saat ini, dia tidak memperdulikannya dan Atove pun melempar Gisirika entah kemana. Tepat di saat Atove melempar Gisirika, Zanoba sudah berada di dekatnya dan dia kemudian melayangkan pukulan besinya, namun kali ini Atove berhasil menghentikan serangannya itu dengan sarung tangannya meskipun benturan itu membuat sarung tangannya menjadi rusak. Setelah itu Zanoba menggunakan tangan satunya untuk memukul lagi dan kali ini Atove menahannya dengan menggunakan pedang besarnya. Hantaman dahsyat yang terjadi di saat itu membuat kaki Atove yang menopang tubuhnya terkilir, namun meskipun seperti itu kini Atove memiliki kesempatan untuk menebas Zanoba. Di sisi lain Zanoba sendiri terus berusaha menahan tekanan dari pedang Atove dan tepat di saat itu juga Elinalis yang berada di belakang Zanoba kemudian melompat menggunakan punggung Zanoba sebagai pijakan dan kemudian dia mengeluarkan pedangnya dan menebas leher Atove yang tanpa perlindungan, dan tepat ketika pedang Elinalis mengenai leher Atove, pedang itu justru terpental dikarenakan toki Atove sangat kuat. Elinalis yang terpental ke belakang kemudian menghantamkan perisainya ke tanah untuk menghentikan keterpentalannya dan kemudian dia menyerang lagi dengan gelombang kejut dari pedangnya. Di sisi lain serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Atove dan setelahnya Atove mengayunkan pedang besarnya dan dikarenakan Elinalis yang sudah tidak dapat menghindar, dia menangkis serangan itu dengan perisainya hingga membuatnya terpental cukup jauh dengan tubuhnya yang berputar-putar. Melihat kegigihan dan ketangkasan Elinalis, Atove mulai memujinya dan di saat yang sama Zanoba sudahlah bangkit kembali dan dia kemudian berhasil memeluk tubuh Atove. Setelahnya dengan tenaga yang besar Zanoba mulai mengangkat tubuh Atove ke atas dan meremasnya hingga mutar darah sembari mengatakan, "Shisou, sekarang waktunya." Mendengar aba-aba Zanoba itu, Cliff kemudian langsung berlari menuju lingkaran teleportasi, namun tentunya para prajurit tidak membiarkannya. Sesaat setelah itu Rudeus menggunakan sihir es Frost Noval dan seketika udara di sekitarnya menjadi dingin dan membukukan hampir seluruh prajurit Atove. Di sisi lain, pihak musuh yang selamat dari serangan es Rudeus ini tak lain adalah Mor dengan dua prajurit di sisinya yang langsung menggunakan sihir api ketika menyadari tindakan Rudeus. Setelah itu Mor memerintahkan semua prajurit yang membeku untuk juga mengeluarkan sihir api dan di sisi lain di saat yang sama Cliff yang masih berlari sudahlah melewati Atove. Menyadari itu, Mor kemudian langsung mengejar Cliff dan Rudeus pun membantu Cliff dengan menembakkan peluru batu ke arah Mor.
Peluru batu itu sendiri berhasil membuat satu lengan Mor meledak, namun meskipun seperti itu, dengan tubuhnya yang sudah tidak seimbang, Mor terus mendekati Cliff dan dia kemudian menggunakan sihir asap untuk menutupi pandangan Rudeus. Rudeus kemudian menggunakan sihir angin untuk menghapus kabut itu, dan setelahnya dengan mata iblisnya Rudeus mengetahui jika Mor sedang merapalkan sihir, dan tepat di saat itu juga Rudeus menggunakan sihir yang dipelajarinya dari Orsted bernama Ranma. Dengan sihir itu Rudeus berhasil membatalkan sihir Mor, dan tak berhenti sampai di situ saja. Rudeus setelahnya juga menciptakan rawa besar di antara Cliff dan Mor, namun Mor dengan sigap langsung mengeluarkan batu di rawa itu dengan sihirnya, dan alhasil Mor pun berhasil mendekati Cliff. Tepat di saat yang sama, area itu sudahlah dipenuhi air akibat es yang mencair, dan dikarenakan Rudeus sudah tidak memiliki pilihan lain, dia memutuskan untuk menggunakan sihir listrik ke genangan air itu, dan alhasil semua orang di sana termasuk Rudeus sendiri dan kecuali Cliff semuanya tersetrum sampai gosong. Dikarenakan sihirnya sendiri, Rudeus pingsan selama beberapa detik, dan tepat di saat dia membuka matanya kembali, dia melihat Mor yang masih berusaha merapalkan mantra dengan tubuhnya yang sudah tersungkur, dan Rudeus pun kemudian menggunakan Ranma. Dengan itu seharusnya sudah tidak ada lagi yang dapat menangkap Cliff, namun pada kenyataannya seseorang pria berbaju hitam muncul di depan Cliff entah dari mana. Jika berbicara kemungkinan, Rudeus berpikir jika pria itu datang dari terowongan yang sebelumnya disebutkan Mor, namun kembali lagi itu hanyalah kemungkinan, dan mengesampingkan hal itu, kini semua harapan Rudeus dan yang lainnya seketika menjadi sirna, dan di tengah keputusasaan mereka itu, tiba-tiba tubuh orang yang menghadang Cliff terbelah menjadi dua. Melihat itu, Atove menjerit karena saking terkejutnya, karena apa yang ada di balik pria yang terbelah itu adalah Perugius beserta Arumanfi dan Silvaril dan 3 orang lainnya. Perugius sendiri mendatangi benua iblis dikarenakan sebelumnya bawahan Atove menyelinap ke lingkaran teleportasi yang mengarah menuju ke kastil langit, dan dikarenakan hal itulah Perugius merasa jika kastilnya telah dinodai iblis dan memutuskan untuk mendatangi benua iblis. Setelahnya Atove yang belum dapat bergerak bebas karena masih tersetrum pun memohon belas kasihan kepada Perugius dengan menggunakan nama suaminya Dewa Utara Kalman I. Di sisi lain, Perugius tidak terlalu memperdulikannya karena dia mengetahui jika Atove adalah iblis abadi, dan setelahnya dia mengeluarkan 2 gerbang naga emas dan perak. Kedua gerbang itu masing-masing menyerap Toki dan mana, dan setelahnya Perugius mengeluarkan cahaya putih di tangannya dan kemudian melemparkannya kepada Atove hingga membuatnya terbelah menjadi 2 dan menghilang dari pandangan. Begitulah akhir pertarungan melawan Atove, dan setelahnya mereka semua kembali ke kastil langit. Oke. Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas kisah Rudeus di garis waktu yang berbeda, yang mana di kemudian hari Rudeus ini kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depannya yang suram. Bisa dibilang kisah ini adalah kisah Rudeus Greyrat yang sebenarnya, dan ya apapun itu video ini jelas berisi spoiler, jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler bisa langsung saja tutup video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke konten. Kejadian besar yang membuat kehidupan Rudeus sepenuhnya menjadi suram adalah setelah dia berduel melawan Raja Iblis Abadi Atove. Di waktu itu Hitogami menemui Rudeus melalui mimpinya dan memintanya untuk memeriksa ruangan bawah tanah, dan Rudeus sendiri tentu saja menuruti permintaannya. Setelahnya Rudeus memeriksa ruangan bawah tanah itu dan dia tidak menemukan apa-apa, dan apa yang terjadi justrulah semua tikus terinfeksi yang berkeliaran di ruangan bawah tanah itu keluar dan masuk ke dalam rumah Rudeus, dan alhasil tikus-tikus itu menginfeksi makanan sisa yang setelahnya dimakan oleh Roxy. Dikarenakan hal itu, Roxy tentunya langsung menjadi sangat kesakitan dan kakinya mulai mengkristal, dan detoksifikasi biasa tidak mampu menyembuhkannya.
Oh ya, kondisi Roxy sendiri di waktu ini tuh sedang mengandung Lara, dan apa yang sebenarnya ditargetkan Hitogami sendiri tuh bukanlah Roxy, melainkan adalah anak yang dikandungnya, yaitu Lara. Ya, hal itu sendiri dikarenakan Hitogami yang melihat masa depan di mana Lara akan ikut berpartisipasi dalam kehancurannya, dan mengesampingkan hal itu, Rudeus, Cliff, dan Zanoba setelahnya menyelinap ke gereja milis untuk mempelajari detoksifikasi tingkat dewa demi menyelamatkan Roxy. Tak butuh waktu lama, Rudeus pun berhasil menemukan buku di ruangan rahasia yang berisi cara mempelajari detoksifikasi tingkat dewa. Awalnya Rudeus hanya berniat menyalin buku itu, namun dikarenakan buku itu sangatlah tebal dan tidak mungkin disalin secara langsung di tempat itu, Rudeus pun akhirnya mengambil buku itu, atau dengan kata lain mencurinya. Beberapa saat setelahnya, ketika Rudeus dan yang lainnya ingin melarikan diri, orang-orang di gereja milis menemukan mereka. Rudeus, Cliff, dan Zanoba setelahnya terus berlari demi menghindari pertempuran, namun para pengejar gereja milis tentunya masih mengejar mereka, dan alhasil Cliff harus tewas di waktu itu karena terkena racun, dan Rudeus pun terpaksa melakukan pembunuhan pertamanya. Singkat cerita, setelahnya Rudeus dan Zanoba pun berhasil melarikan diri dengan sihir teleportasi, namun di saat yang sama, selembaran poster buronan mereka telah tersebar di seluruh kota. Oke, singkat cerita, Rudeus pun kini telah berada di kota, dan di sana dia bertemu dengan Eris dan Ghislaine. Eris di saat itu mencemooh Rudeus karena perbuatannya, dan di sisi lain Rudeus yang sudah tidak dapat berpikir jernih berakhir menolak Eris dan mengatakan jika dia sudah memiliki 2 istri. Mendengar itu, Eris tentunya menjadi sangat terkejut, dan setelahnya Rudeus bergegas kembali ke rumah, dan sesampainya di sana tubuh Roxy sudah sangatlah kaku dengan kakinya yang mengkristal, yang mengartikan jika Rudeus sudah terlambat dan buku yang dicurinya itu sudah tidak berguna. Mengetahui itu, Rudeus tentunya menjadi sangat frustasi, dan setelahnya masa depan Rudeus menjadi hancur, dan hal inilah awal mulanya kegelapan Rudeus muncul. Rudeus selalu saja mabuk-mabukan setelahnya, dan selama itu dia seringkali bertemu Eris, namun Rudeus selalu mengusirnya. Hari-hari seperti itu terus berlanjut, dan selama itu juga Sylvie tentunya selalu menghiburnya dan selalu siap melayaninya kapanpun, namun Rudeus ini mencampakkan Sylvie dan justru lebih memilih pelacur yang ditemuinya di bar. Mengetahui itu, Sylvie setelahnya langsung kabur dari rumah untuk bergabung dengan Ariel di kerajaan Asura. Rudeus awalnya tidak terlalu memperdulikannya, namun setelah ibunya menampar Rudeus pun akhirnya memutuskan untuk mengejar Sylvie. Oh ya, keadaan Zenith sendiri saat ini tuh masihlah sama, yang mana dia tidak memiliki ekspresi dan seperti orang halu, namun dengan Zenith menampar Rudeus di waktu itu, tentunya hal itu membuktikan seberapa marahnya Zenith terhadap tingkah Rudeus. Oke, singkat cerita, Rudeus pun telah sampai di kerajaan Asura, dan dikarenakan dia masihlah seorang buronan, dia harus mengenakan tudung dan topeng setelah masuk melalui jalur penyelundupan. Rudeus setelahnya mengumpulkan informasi, dan akhirnya dia mengetahui jika di kerajaan Asura sedang terjadi perang saudara memperebutkan tahta karena sang raja telah meninggal. Setelahnya Rudeus hendak mencari keberadaan Sylvie, dan dirinya justru bertemu dengan Eris yang kemudian memukulinya sampai babak belur, dan akhirnya dia tertangkap dan dipenjara. Tak butuh waktu lama, Rudeus setelahnya melarikan diri dari penjara, dan kabar kematian Ariel beserta seluruh pengikutnya pun terdengar di telinganya. Ya, dalam hal ini sendiri tentu saja juga termasuk Sylvie yang mati di tangan Dewa Air dan Dewa Utara. Oke, selanjutnya tidak berhenti begitu saja. Mayat Sylvie ini tuh dilempari batu dan dimakan para burung gagak, dan Rudeus sendiri yang melihat itu tentu saja sangat marah, dan akhirnya dia membakar mayat Sylvie beserta semua orang yang menghalanginya. Rudeus yang sangat putus asa setelahnya menjadi sangat membenci Hitogami, dan akhirnya dia terus mencari cara untuk membalaskan dendamnya terhadapnya, dan dalam perjalanannya sendiri Rudeus tentu saja seringkali juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ketika itu terjadi, Eris seringkali menghalanginya dan mengajarnya hingga bonyok, hingga akhirnya Rudeus tumbuh menjadi lebih kuat dari Eris, dan di saat itulah Eris sudah tidak dapat lagi mengajar Rudeus sesuka hati, dan di saat itu juga Eris meninggalkannya. Dan di sisi lain,
Di saat yang sama, Rudeus melihat Raja Iblis Abadi Atove, dan dikarenakan Rudeus merasa jika dia dapat memberitahukannya tentang Hitogami, Rudeus mendatanginya. Namun ternyata Raja Iblis Atove tidak mengetahui apa-apa dan setelahnya mereka berduel. Dalam duel itu sendiri, ternyata pengikut Atove membantunya dan pertarungan itu pun berakhir dengan kematian Eris. Ya, Eris ini tuh datang kembali untuk menyelamatkan Rudeus dari serangan dengan memasangkan badannya. Setelah kejadian itu, Rudeus barulah mengetahui jika Eris selama ini selalu mengikutinya adalah dikarenakan dirinya yang selalu ingin bersama Rudeus, dan Rudeus sendiri tentunya menjadi semakin terpuruk karena hal itu. Keterpurukan Rudeus ini tidak berhenti begitu saja, karena ternyata ketika dia kembali ke rumah, tubuh Zenith, Lilia, Aisyah, dan Sanoba sudah terpotong-potong akibat balas dendam dari gereja milis. Setelahnya, Rudeus yang sudah dipenuhi kegelapan pun membantai habis semua orang di gereja milis, dan bahkan Rudeus ini juga membunuh Dewa Air dan juga Dewa Utara. Namun hal itu sama sekali tidak dapat menenangkan Rudeus, karena baginya Rudeus sendiri hidup hanya untuk membalaskan dendam kepada Hitogami yang menjadi sumber penderitaannya. Singkat cerita, Rudeus pun terus berkeliling dunia dan bertambah kuat, dan akhirnya Rudeus pun mengetahui jika Hitogami berada di dunia hampa melalui tablet tulisan peninggalan ras naga. Setelahnya, Rudeus terus mencari informasi tentang bagaimana cara pergi ke dunia hampa hingga akhirnya dia menemukan sebuah cara, yaitu dengan menggunakan sihir teleportasi dan sihir pemanggilan. Ya, biar bagaimanapun itu hanyalah teorinya saja, dan akhirnya dia tidaklah benar-benar bisa pergi ke dunia hampa, dan akhirnya dia menyadari jika dirinya kini sudah tua dan tidak akan bertahan lama. Usia Rudeus di saat ini kurang lebih adalah 64 tahun, dan dikarenakan hal itulah Rudeus memutuskan untuk kembali ke masa lalu dengan menggabungkan sihir teleportasi dan sihir yang tertulis di tablet reruntuhan naga. Rudeus sendiri di waktu itu tentunya tidak mengetahui apakah sihirnya itu akan berhasil atau tidak, namun dikarenakan dia sudah tidak memiliki pilihan lain, dia tetap membulatkan tekadnya, dan biar bagaimanapun Rudeus sendiri akhirnya berhasil kembali ke masa lalu dengan membawa buku catatannya. Latar waktu yang dikunjungi Rudeus masa depan sendiri adalah tepat sebelum Hitogami meminta Rudeus memeriksa ruangan bawah tanah, dan begitulah dia bertemu dengan Rudeus masa kini di rumahnya. Di waktu itu Rudeus sendiri tentu saja tidak langsung mempercayainya, dan apa yang membuat Rudeus percaya adalah dikarenakan Rudeus masa depan menyebutkan nama Rudeus sebelum dirinya bereinkarnasi. Oke, setelahnya Rudeus masa depan menyuruh Rudeus masa kini membuang makanan sisa dan memintanya untuk tidak pernah membuka ruangan bawah tanah, dan beberapa saat setelahnya Rudeus masa depan pun harus tewas karena perjalanan waktunya memerlukan mana yang sangat besar dan beberapa organnya tertinggal. Rudeus masa kini setelahnya membakar jasad Rudeus masa depan itu dan memakamkannya di tempat yang sama dengan Paul, dan begitulah setelahnya Rudeus mulai mengubah masa depannya. Oke guys. Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Sebelumnya saya ingatkan jika video ini jelas berisi spoiler, jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler bisa langsung saja tutup video ini. Video ini sendiri adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang pertemuan Rudeus masa kini dengan Rudeus masa depan. Jadi buat kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton video itu terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami pembahasannya. Oke, video ini sendiri hanyalah video singkat, dan di video kali ini saya hanya akan membahas intinya saja. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan. Rudeus masa kini bertemu dengan Rudeus masa depan adalah di saat Rudeus sedang berada di rumah setelah berduel dengan Raja Iblis Abadi Atove. Setelah pertemuan itu, Rudeus mengetahui jika masa depannya sangatlah kelam, dan setelahnya langkah awal yang diambil Rudeus adalah dia membekukan seluruh ruangan bawah tanah untuk memastikan tikus-tikus terinfeksi di sana tidak dapat keluar.
Setelah melakukan itu, Rudeus kemudian mengambil salah satu sampel tikus itu dan kemudian memberikannya kepada serikat sihir untuk diteliti. Dengan melakukan itu, kematian Roxy yang membuat Rudeus menggila tidaklah akan terjadi lagi, dan setelahnya, sesuai dengan pesan dari Rudeus masa depan, Rudeus bernegosiasi dengan Hitogami supaya dia tidak mencelakai keluarganya, dan Hitogami pun menyetujuinya dengan syarat Rudeus haruslah membunuh Orsted. Rudeus yang sangat mencintai keluarganya pun tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya, dan kemudian sesuai dengan apa yang dijelaskan buku harian Rudeus masa depan, Rudeus pun membuat magic armor untuk memperkuat dirinya. Magic armor ini sendiri adalah semacam perantara bagi Rudeus untuk melapisi tubuhnya dengan mana. Jadi maksudnya magic armor ini tuh bisa dibilang pengganti Touki yang membuat pertahanan, daya serang, dan kecepatan Rudeus meningkat. Setelah semua persiapannya melawan Orsted telah siap, kini yang tersisa tinggallah menghubungi Eris melalui sebuah pesan untuk menghapus kesalahpahaman di antara mereka. Setelah mengirim surat kepada Eris, Rudeus pun bergegas melawan Orsted, dan tepat di saat Rudeus hendak tewas saat melawan Orsted, Eris datang menyelamatkannya. Meskipun seperti itu, pada akhirnya tetaplah Orsted yang menang, dan kemudian karena Orsted menyadari jika Rudeus diancam oleh Hitogami, Orsted menawarinya untuk menjadi pengikutnya dan menjanjikan jika dia akan melindungi keluarganya. Rudeus yang sudah diambang kematian itu tentunya menerima tawaran Orsted, dan setelahnya Rudeus menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Eris dan mereka berdua menikah. Dengan melakukan itu, kini kesalahpahaman dengan Eris sudah terselesaikan dan Rudeus beserta keluarganya menjadi aman karena Orsted melindungi mereka. Setelah menjadi bawahan Orsted, Rudeus kemudian menunjukkan buku harian Rudeus masa depan padanya, dan kemudian setelah mendapatkan saran dari Orsted, Rudeus pun mengetahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu dengan menjadikan Ariel sebagai ratu baru kerajaan Ashura. Setelah itu, untuk melancarkan rencananya, Rudeus meyakinkan Ghislaine untuk membantu Ariel naik tahta, dan kemudian dengan bantuan Ghislaine dan juga Orsted, Ariel dapat naik tahta dengan selamat, dan dengan begitu Sylvie yang merupakan mantan pengawal Ariel pun juga terselamatkan. Oke, begitulah takdir yang diubah Rudeus setelah membaca buku harian yang dibawa Rudeus masa depan, yang pada intinya Rudeus berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari kegelapan dan juga menyelamatkan ketiga istrinya dari kematian serta terbebas dari cengkraman Hitogami dengan perlindungan Orsted. Cerita dimulai setelah pertarungan Rudeus melawan Raja Iblis Abadi atau Veratove Raibaku. Setelah pertarungan itu, Rudeus kemudian kembali ke Kastil Langit, tempat kediaman Perugius, dan kemudian dengan rumput Sokasu, nyawa Nanahoshi pun terselamatkan. Singkat cerita, Rudeus kemudian kembali ke rumahnya, dan di sana dia bertemu dengan Rudeus masa depan. Rudeus masa depan meninggal sesaat setelah bertemu Rudeus karena organnya tertinggal akibat teleportasi ke masa lalu. Namun meskipun begitu, buku harian yang dibawanya berhasil diamankan. Singkat cerita, Rudeus pun membaca buku harian itu dan dia mendapat kesimpulan jika Hitogami berniat mencelakai keluarganya. Di malam hari, ketika Rudeus sedang tertidur, Hitogami mendatangi mimpi Rudeus dan kemudian Rudeus pun bernegosiasi dengannya supaya dia tidak mencelakai keluarganya, dan Hitogami pun menyetujui permintaan itu dengan syarat Rudeus harus membunuh Orsted. Mendengar itu, Rudeus tentu saja sangat terkejut karena biar bagaimanapun Orsted adalah orang yang sangat amat kuat. Namun meskipun seperti itu, Rudeus tak lagi memiliki pilihan lain karena melawan Hitogami lebih mustahil baginya karena Hitogami berada di dunia hampa yang tak mungkin dijangkaunya. Dikarenakan hal itu, Rudeus kemudian membulatkan tekadnya untuk melawan Orsted. Singkat cerita, Rudeus pun memulai persiapannya melawan Dewa Orsted yang antara lain adalah yang pertama menciptakan magic armor dengan bantuan Cliff dan Zanoba.
Yang kedua, menciptakan Gatling Gun yang merupakan gabungan dari 10 senapan sihir sekaligus sehingga senjata itu mampu mengeluarkan 10 peluru batu sekaligus. Yang ketiga, mencari racun yang tidak dapat disembuhkan oleh sihir detoktifikasi melalui informasi dari Ariel. Yang keempat, meminta bantuan Nanahoshi untuk menghubungi Orsted dan mengarahkannya ke tempat yang sudah dipersiapkan Rudeus. Yang kelima, meminta bantuan Eris secara tidak langsung dengan mengirimkan surat yang berisi perasaannya dan juga informasi tentang dirinya yang akan menantang Dewa Naga Orsted. Begitulah kurang lebihnya semua persiapan Rudeus untuk melawan Dewa Naga Orsted, dan meskipun Rudeus sendiri tidak yakin jika rencananya akan berhasil, dirinya tetap melakukannya karena dia tidak memiliki pilihan lain. Singkat cerita, 1 bulan pun cepat berlalu dan semua persiapan Rudeus sudah selesai, dan kini pertarungan melawan Dewa Naga Orsted pun telah tiba. Di suatu hutan tak berpenghuni, Orsted melangkahkan kakinya ke sana karena permintaan Nanahoshi, dan dengan kompas yang dibawanya dia terus berjalan jauh ke dalam hutan. Setelah cukup lama berjalan, Orsted menemukan sebuah bangunan baru yang sangat mencurigakan baginya, namun dikarenakan kompas yang dibawanya menuju ke dalam bangunan itu, Orsted pun tanpa berpikir panjang mulai memasuki bangunan itu. Di dalam sana dipenuhi bau dupa yang sangat aneh dengan tanah yang licin dilumpuri minyak. Meskipun tempat itu jelas-jelas terlihat seperti perangkap, Orsted tetap berjalan masuk karena kompas yang dibawanya menuju ke arah dalam ruangan rumah itu. Orsted terus berjalan hingga akhirnya dia menemukan sebuah ruangan dengan asap yang lebih tebal lagi, dan dikarenakan itu perasaan Orsted menjadi lebih tidak enak. Orsted sempat berhenti sejenak dikarenakan hal itu, namun kembali lagi dikarenakan dia mengkhawatirkan Nanahoshi, Orsted tetap melangkahkan kaki di ruangan yang seperti cerobong asap. Di sana terdapat sebuah kotak dengan surat di bawahnya yang bertuliskan nama Hitogami. Melihat nama Hitogami, Orsted seketika menjadi murka dan kemudian dia langsung bergegas mengambil dan membuka kotak di sana. Saat itu juga asap mulai mengepul dari dalam kotak dan Orsted yang terkejut pun langsung menjatuhkan kotak yang dipegangnya. Orsted kemudian terus menatap kotak itu, dan ketika asapnya mereda, apa yang terlihat di dalam kotak itu adalah cincin berkilau merah yang sebelumnya dia berikan kepada Nanahoshi. Melihat itu, Orsted menjadi kebingungan dan kemudian ketika dia hendak mengambil cincin itu, langit seketika bersinar terang. Menyadari itu, Orsted mencoba menghindar, namun dikarenakan lantai di sana sangatlah licin, Orsted terpeleset di tempat, dan di saat yang sama sebuah halilintar keluar dari langit melewati cerobong asap rumah dan tepat mengenai Orsted. Orang yang melancarkan serangan itu tidak lain adalah Rudeus yang berada di kejauhan. Di sana Rudeus sangat yakin jika serangannya tepat mengenai Orsted, namun dikarenakan dia merasa serangannya tidaklah cukup, Rudeus kemudian menggunakan sihir air tingkat sains bernama Columbus. Dengan sihir itu, sebuah awan hitam bermuatan listrik muncul memenuhi langit, dan setelahnya Rudeus juga membayangkan sihir es yang bernama Frost Nova. Dengan gabungan dua sihir itu, sebuah hujan deras turun dari awan-awan hitam dan seketika tempat di sekitar sana membeku dalam sekejap. Tak berhenti sampai di situ saja, Rudeus kemudian juga menggunakan sihir pemanggilan batu besar dari langit, dan batu itu pun menghantam Orsted yang membeku di dalam rumah dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sesaat setelahnya sebuah gempa muncul akibat hantaman batu besar Rudeus, dan di saat yang sama suara gemuruh muncul dari arah bangunan. Setelahnya dari arah bangunan itu juga keluar hembusan angin dan gelombang kejut yang sangat luar biasa, dan Rudeus pun harus menutupi matanya dengan lengan miliknya. Selagi Rudeus menutupi matanya, dia mengintip ke arah jatuhnya batu, dan apa yang terjadi di sana adalah batu itu sudah menancap ke dalam tanah dan es di sekitar jatuhnya batu sudahlah hancur. Apa aku berhasil membunuhnya? Selagi Rudeus memikirkan hal itu, tiba-tiba batu yang menancap ke tanah hancur, dan di saat yang bersamaan sebuah aura membunuh yang sangat mengerikan juga ikut muncul.
Menyadari itu, kaki Rudeus langsung gemetaran dan matanya mengeluarkan air mata. Rudeus kemudian bergegas masuk ke dalam magic armor yang ada di sampingnya dan kemudian dia bersiap melakukan serangan. Di sisi lain, aura membunuh yang sangat kuat itu semakin mendekat dan Rudeus pun kemudian mengalirkan mananya ke tongkat sihir di tangan kanannya. Rudeus kemudian terus mengalirkan mana miliknya ke tongkat sihir itu dan kemudian Rudeus melepaskan sihir lighting sekali lagi. Sebuah halilintar dari atas langit turun tepat di tempat hawa membunuh berada dan seketika semua pohon di sana hangus terbakar dan gelombang yang dihasilkan tentunya sangat amat kuat. Gelombang itu seharusnya dapat menerbangkan seseorang, namun dikarenakan Rudeus menggunakan magic armor yang cukup berat, dia tetap dapat berdiri tegak di tempat. Sihir itu adalah sihir terkuat yang pernah dilepaskan Rudeus dan setelahnya seluruh tempat di sekitar sana dipenuhi asap yang sangat tebal. Di dalam asap itu hawa membunuh tidaklah menghilang sama sekali dan justru semakin mendekat, dan ketika hawa membunuh telah sampai ke titik di mana pandangan Rudeus tidak terhalang kabut tebal, sosok yang ada di balik kabut itu tentu saja adalah sang dewa naga Orsted. Rudeus dengan seluruh tubuhnya yang gemetaran kemudian menyiapkan gatling gun di tangan kanannya sembari berpikir, apakah semua rencanaku gagal? Apakah semua racun yang kupersiapkan dan 4 serangan sihir terkuatku sama sekali tidak mempan padanya? Singkatnya, Rudeus sudah cukup frustasi di saat itu dan meskipun seperti itu, Rudeus dengan kebulatan tekadnya tetap melanjutkan perjuangannya. Rudeus kemudian menembaki Orsted secara bertubi-tubi, namun Orsted dapat menghindari semua tembakan Rudeus dan terus melaju mendekat hingga akhirnya dia terlihat jelas di mata Rudeus. Mata mereka berdua saling bertatapan dan apa yang terlihat di mata Rudeus adalah seorang pria berambut perak dengan baju compang-camping dengan darah di dagunya dan luka bakar di wajahnya. Dengan melihat itu, Rudeus mendapatkan sedikit kepercayaan dirinya karena dia sudah memastikan jika serangannya dapat melukai sang dewa naga. Rudeus kemudian kembali menembakkan peluru batu tanpa henti ke arah Orsted dan di sisi lain Orsted mulai bergerak zigzag untuk menghindari serangan Rudeus. Rudeus kemudian menggunakan mata iblisnya untuk membaca gerakan Orsted, namun sayangnya karena gerakan Orsted sangat amat cepat, penglihatan Rudeus menjadi kabut dan saling tumpang tindih. Singkatnya, mata iblis Rudeus tidak dapat diandalkan di saat ini, namun meskipun seperti itu, Rudeus tidak menyerah dan sembari menembaki Orsted, Rudeus bergerak mundur untuk menjaga jarak darinya. Dengan pikiran tenang, Rudeus kemudian menggunakan sihir di bawah kaki Orsted dan menyadari itu, Orsted kemudian menggunakan penghilang sihir bernama Ranma. Di sisi lain, Rudeus sendiri sudah dapat mengatasi Ranma dan mengetahui itu, Orsted langsung melotot seolah tak percaya Ranma miliknya terhenti. Setelahnya sebuah lumpur muncul menenggelamkan Orsted, namun dikarenakan dia adalah Orsted, dia kemudian langsung melakukan gerakan dan menutup lumpur di bawahnya dengan sihir bumi. Setelahnya Orsted langsung melesat ke arah Rudeus dan hendak memukulnya dengan tangan kanan, dan di sisi lain dengan mata iblis Rudeus dia melihat sebuah cahaya terang menutupi pandangannya. Hal itu sendiri mengartikan jika Rudeus tidak memiliki masa depan lagi, atau dengan kata lain dia akan tewas. Menyadari hal itu, Rudeus seketika langsung menggigil dan di saat yang sama dia kemudian juga langsung menghentikan tembakan gatling gun dan melompat jauh ke samping. Sesaat setelahnya pukulan Orsted kemudian menghantam tanah yang sebelumnya dipijak oleh Rudeus dan seketika tanah itu tenggelam dan sebuah kawah tercipta di sana. Orsted setelahnya langsung mengejar Rudeus lagi dan di sisi lain Rudeus kemudian mengaktifkan batu sihir di tangan kiri dan tangan kanannya. Batu sihir di tangan kiri berfungsi sebagai penahan sihir musuh dan di tangan kanan berfungsi untuk menyerang. Batu sihir di tangan kiri berfungsi dengan sangat baik, namun sayangnya ternyata batu sihir itu tidak hanya menghapus sihir lawan melainkan juga menghapus sihirnya sendiri.
Dengan begitu, peluru batu yang ditembakkan berubah menjadi butiran pasir, dan di saat Rudeus merasa kecewa dengan hal itu, Orsted sudah ada tepat di depannya. Orsted kemudian mengayunkan tinjunya ke dada Rudeus dan Rudeus kemudian berusaha menghindar. Rudeus mencoba melompat ke belakang, namun sayangnya kecepatan miliknya tidak bisa mengimbangi kecepatan Orsted, dan alhasil tangan kanan Orsted berhasil memukul dada Rudeus sehingga magic armor Rudeus pecah dan dia terhempas jauh ke belakang hingga akhirnya terhenti karena menabrak pohon besar. Dikarenakan serangan barusan, sekujur tubuh Rudeus merasakan kesakitan yang luar biasa dan matanya pun mulai menghitam, namun hal itu tidak berlangsung lama. Lingkaran sihir yang sebelumnya dimasukkan Cliff ke dalam magic armor aktif secara otomatis menyembuhkan luka Rudeus. Dengan begitu, kini Rudeus telah kembali seperti sedia kala dan dia kemudian memukul magic armornya dengan sangat keras sebagai tanda kepercayaan diri. Setelahnya, Rudeus kemudian maju dengan gagah berani ke arah Orsted yang juga mendekat ke arahnya. Sembari berlari, Rudeus menembaki Orsted dengan Gatling gun di tangan kanannya, dan di sisi lain, Orsted menggunakan salah satu tangannya untuk bertahan. Rudeus terus menembaki Orsted seperti itu, dan setelah Rudeus sampai di dekat Orsted, dia kemudian menghantamkan perisai di tangan kirinya ke tubuh Orsted. Orsted menahan perisai Rudeus dengan jurus gaya dewa air, namun di serangan Rudeus tidak berhenti sampai di situ saja karena di bagian bawah perisai Rudeus terdapat pedang spesial milik Paul. Pedang itu memiliki kemampuan untuk bertambah tajam dan kuat seiring semakin kokohnya pertahanan lawan. Rudeus mengangkat perisainya dengan maksud menebas Orsted dengan pedang di bawah perisai, dan menyadari itu, Orsted kemudian menahannya dengan salah satu tangan miliknya. Seketika suara nyaring seperti benturan logam terdengar dan Orsted pun melompat mundur dengan darah yang menetes di tangannya. Singkatnya, pedang di perisai Rudeus berhasil menembus tangan Orsted yang sangat kuat, dan setelahnya Orsted menatap Rudeus dengan tatapan tidak mengenakan seolah dia mengatakan jika Rudeus adalah lawan yang menyebalkan. Di saat itu, sekujur tubuh Orsted sudah dipenuhi luka goresan dan beberapa luka bakar yang terlihat jelas di balik pakaiannya yang sobek-sobek akibat rentetan serangan Rudeus. Mengesampingkan hal itu, Rudeus kemudian kembali menghujani Orsted dengan peluru batu dari Gatling gun miliknya, dan di sisi lain, Orsted yang sudah tidak memiliki pilihan lain kemudian mengeluarkan Godsword miliknya. Bersamaan dengan itu, suasana di sana tiba-tiba juga berubah dan tubuh Rudeus menggigil seolah dia sedang berada di tengah padang es. Tanpa Rudeus sadari, Orsted seketika juga lenyap dari pandangannya, dan tiba-tiba Orsted sudah berada di depan Rudeus. Orsted kemudian mengayunkan pedangnya menembus armor lengan kiri Rudeus, dan alhasil tangan kiri Rudeus beserta armor lengan kirinya terpotong dan jatuh ke tanah. Rudeus merasakan rasa sakit yang luar biasa dikarenakan hal itu, dan setelahnya Rudeus melompat ke samping, dan ketika Rudeus bersiap melawan balik dengan Gatling gun miliknya, seketika Orsted sudah berada di depannya dan dia mengayunkan pedangnya lagi memotong Gatling gun di tangan kanan Rudeus. Rudeus kemudian melompat ke belakang untuk membuat jarak, dan dengan tangan kanannya yang tersisa dia kemudian mengeluarkan sihir listrik yang melesat ke arah Orsted. Orsted menghindari serangan Rudeus dengan mudahnya, dan lagi-lagi Orsted seketika sudah berada di depan Rudeus dan dia kemudian mengayunkan pedangnya menembus armor lengan kanan Rudeus. Serangan itu mengiris tangan kanan Rudeus dan belum sempat dia meringih kesakitan, Orsted langsung menendangnya hingga dia melayang ke udara. Dampak tendangan itu menembus organ dalam Rudeus sampai-sampai Rudeus memuntahkan cairan di lambungnya akibat guncangan yang tercipta. Penglihatan Rudeus menjadi kabur juga setelahnya, dan dengan air matanya yang menetes Rudeus terjatuh ke belakang. Namun meskipun seperti itu, Rudeus masih sempat mengeluarkan gelombang kejut ke arah Orsted dari tangan kanannya yang sudah hampir putus.
Orsted hanya menahan gelombang serangan Rudeus dengan pedangnya, dan ketika Rudeus menyadari serangan terakhirnya telah gagal, Orsted seketika sudah menendang wajahnya. Tendangan Orsted membuat Rudeus terhempas cukup jauh, namun lagi-lagi belum sempat Rudeus meringih kesakitan, Orsted sudah berada tepat di depannya lagi. Sembari berpikir jika dirinya akan tewas, Orsted kemudian menghunuskan pedangnya menebas armor milik Rudeus menjadi dua, dan Rudeus yang tidak dapat bergerak hanya terdiam di tempat. Meskipun seperti itu, Orsted tidak memberi ampunan kepadanya dan kemudian dia menendang Rudeus ke atas, dan ketika Rudeus terjatuh dengan posisi terlentang, Orsted menginjak dada Rudeus. Di saat itu keadaan Rudeus sudahlah sangat mengerikan, dan dengan penglihatannya yang sudah memudar ditambah rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia kemudian juga merasakan adanya sesuatu yang dingin menempel di lehernya, dan benar saja sesuatu itu adalah Godsword milik Orsted. Orsted menodongkan pedang itu sembari mengatakan, "Aku benar-benar penasaran tentang siapa yang menyerangku. Ternyata itu adalah kamu, Rudeus Greirat. Jadi mengapa kamu mengincar nyawaku?" Dengan pandangan yang sudah kabur, Rudeus dengan segenap tenaga menjawab pertanyaan Orsted, dan baru satu kata keluar dari Rudeus, yaitu Hitogami. Orsted seketika menjadi murka, dan di saat Orsted benar-benar hendak memenggal kepala Rudeus, Rudeus dengan segenap kekuatan yang tersisa langsung mengeluarkan suaranya dengan keras mengatakan, dia bilang kamu akan menghancurkan dunia dan anak cucuku akan membantumu untuk membunuh Hitogami. Untungnya Orsted di saat itu masih menahan diri, dan mendengar perkataan Rudeus, Orsted tentu saja menjadi sangat terkejut. Di sisi lain, Rudeus kemudian melanjutkan penjelasannya, dan dia mengatakan, Hitogami menyuruhku untuk membunuhmu supaya dunia tidak kamu hancurkan, dan dikarenakan Hitogami berjanji akan menjaga keluargaku jika aku melakukannya, aku akhirnya menuruti Hitogami. Mendengar penjelasan Rudeus, Orsted hanya terdiam, dan setelahnya dengan segenap kemampuan yang tersisa, Rudeus mengangkat wajahnya dan dia menggigit kaki Orsted sembari mengatakan, "Kumohon, tolong jangan hancurkan dunia. Kau boleh saja membunuhku, tapi jangan bunuh anak-anakku, masa depanku. Kumohon, inilah pertama kalinya aku merasa sangat bahagia. Kumohon lepaskan saja Hitogami." Menanggapi permohonan Rudeus, Orsted menjawab jika dia tidak bisa melakukannya. Mendengar jawaban Orsted, Rudeus kemudian dengan kekuatan yang tersisa memegang kaki Orsted dengan tangan kanannya yang bercucuran darah untuk melakukan serangan terakhir. Orsted menangkal serangan Rudeus dengan Ranma, dan setelahnya Orsted menendang Rudeus hingga dia terhempas ke belakang. Kesadaran Rudeus sudah benar-benar memudar di saat itu, dan ketika dia benar-benar mengira jika dia akan segera tewas, tiba-tiba seseorang melompat berdiri di antara Orsted dan Rudeus. Dia adalah seorang wanita yang tinggi. Dia mengenakan pakaian hitam dan mantel yang mewah. Dia memiliki rambut merah tua bergelombang yang panjangnya mencapai pinggang seakan dicampur dengan cat. Di tangannya ada pedang bermata satu dengan bilahnya yang tampak transparan, dan orang itu tidak lain adalah penyebab penyakit impoten Rudeus, yaitu Eris Greirat. Cerita dimulai setelah pertarungan Rudeus melawan Dewa Naga Orsted. Di pertarungan itu, Rudeus berhasil memberikan luka di sekujur tubuh Orsted sehingga Orsted pun harus mengeluarkan salah satu senjata miliknya, yaitu Godsword. Kekuatan Orsted saat menggunakan Godsword sangatlah luar biasa hebat, dan dengan pedang itu Orsted berhasil mengalahkan Rudeus dengan sangat mudah.
Orsted benar-benar tidak memberikan ampunan kepada Rudeus karena rasa bencinya kepada Hidogami yang sangat mendalam. Penglihatan Rudeus mulai memudar. Tangan kirinya sudahlah tidak ada. Tangan kanannya pun hampir putus dan sekujur tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Singkatnya, Rudeus sudahlah berada di ambang kematian dan tepat di saat Orsted akan menghabisi Rudeus, seorang wanita berambut merah tiba-tiba melompat berdiri di antara Rudeus dan Orsted. Wanita itu tidak lain adalah Eris Greyrat yang terlihat sangat menawan. Eris sendiri di waktu itu tidaklah datang sendirian, melainkan dirinya datang bersama dengan Ghislaine yang berada di belakang Rudeus. Di sisi lain, Orsted masih terdiam di tempatnya dengan menggenggam Godsword miliknya tanpa memasang kuda-kuda. Menyadari hal itu, Eris kemudian menebaskan salah satu dari 7 pedang suci bernama pedang naga ponik yang digenggamnya sembari meminta Ghislaine untuk segera mengobati Rudeus. Gelombang serangan Eris melesat tepat ke arah kepala Orsted, namun hanya dengan menggelengkan kepala saja Orsted berhasil menghindari serangan Eris. Melihat itu, Eris tidak terlalu terkejut karena di saat ini dia sebenarnya sudahlah sepenuhnya menyadari jika Orsted memanglah jauh lebih kuat darinya. Tidak seperti sewaktu dia masih kecil, Eris kini sudahlah dapat melihat seberapa kuat lawan-lawannya. Selain dari hal itu, Eris juga merasakan aura mengerikan dari pedang mirip katana yang dibawa oleh Orsted, yang bahkan auranya lebih mengerikan dari pedang suci milik Galvarion atau Dewa Pedang. Di sisi lain, Orsted yang masih terdiam semenjak kedatangan Eris akhirnya membuka mulutnya dan dia mengatakan, "Kamu Eris Greyrat bukan? Apakah Rudeus sebegitu pentingnya bagimu?" Mendengar pertanyaan Orsted, Eris menjawab dengan lantang jika hal itu memanglah benar dan hanya Rudeuslah satu-satunya yang terpenting untuknya. Orsted hanya bisa terdiam mendengar jawaban Eris dan sama seperti sebelumnya, Orsted masihlah belum memasang kuda-kuda. Pertahanan Orsted di saat itu sangatlah terbuka lebar, namun Eris tetap tidak mengambil langkah karena dia mengetahui jika Orsted sengaja melakukan hal itu. Orsted sendiri menguasai teknik dewa air yang sangat hebat dalam serangan counter atau serangan balasan di tingkat dewa, dan oleh karena itulah Orsted sengaja menunggu Eris menyerangnya. Dikarenakan keduanya sudah saling menyadari maksud dan tujuan satu sama lain, suasana hening tercipta di antara Eris dan Orsted. Mata keduanya saling menatap satu sama lain dengan sangat waspada dan beberapa saat setelahnya Orstedlah yang memulai pergerakan. Orsted mulai menarik pedangnya ke atas dan dia hendak menggunakan teknik bernama Sword of Light yang merupakan teknik tebasan berkecepatan tinggi. Menyadari hal itu, tubuh Eris bergetar dalam sesaat karena dia benar-benar penasaran tentang apakah dirinya bisa bertahan dari serangan Sword of Light yang levelnya setara dengan gaya dewa pedang di tingkat dewa. Meskipun dihadapkan dengan situasi mencekam, Eris masihlah dapat berpikir positif, ditambah lagi dia mengetahui jika tubuh Orsted saat ini sudahlah terluka cukup parah dan nafasnya mulai ngos-ngosan. Darah mulai mengalir di tangan Orsted yang menggenggam pedangnya, dan dengan melihat pergerakan Orsted, Eris merasa jika dia akan menyerang dari bawah. Selain dari hal itu, Eris juga menyadari jika Orsted hanyalah menggunakan satu tangan saja, dan dikarenakan itu Eris merasa jika dia sudah diremehkan. Jadi singkatnya, teknik yang akan digunakan oleh Orsted ini tuh adalah seperti teknik samurai yang biasa kita lihat, di mana pertarungan biasanya akan diselesaikan dalam sekali serang, dan tentunya serangan itu akan semakin lebih kuat jika menggunakan dua tangan untuk menggenggam pedang. Oke, mengesampingkan hal itu, Eris setelahnya bersiap menerima dan membalas serangan Orsted, dan beberapa saat setelahnya Orsted mulai menggerakkan pedangnya dengan kecepatan yang tak kasat mata sembari meneriakkan teknik miliknya, yaitu Sword of Light. Di sisi lain, Eris kemudian juga mempersiapkan pedangnya, dan dalam sekejap lengan kanan Orsted yang menggenggam pedang pun melayang di udara.
Semua itu terjadi hanya dalam waktu yang sangat amat singkat, di mana Orsted menerjang Aris dengan kecepatan tak kasat mata, dan hebatnya Aris berhasil memotong lengan kanan milik Orsted. Keberhasilan Aris sendiri tentunya dikarenakan hasil usaha kerasnya, namun beberapa saat setelahnya Orsted melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dengan lengan kirinya dia menangkap tangan kanannya yang melayang di udara, dan kemudian dia menyambungkan tangannya yang terputus itu ke badannya. Pada saat itu juga Orsted membalikkan badannya, dan kemudian dia melepaskan tendangan keras ke Aris dari belakang. Menyadari hal itu, Aris langsung melompat ke samping, dan kemudian Orsted langsung menyerang Aris lagi dengan tusukan tangannya secara bertubi-tubi. Di sisi lain, Aris dapat menahan semua serangan itu dengan pedangnya, namun meskipun pedang Aris menghantam tangan Orsted, dia sama sekali tidak bisa melukai Orsted. Beberapa saat setelahnya, pedang Orsted yang masih melayang di udara akhirnya terjatuh menancap ke dalam tanah. Saat Aris melihat Orsted di saat itu, tangan kanannya juga sudah sepenuhnya terpasang di badannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ saja, luka-luka yang disebabkan oleh Rudeus sebelumnya pun juga telah disembuhkan sepenuhnya. Apa yang Orsted lakukan tidak lain adalah sihir penyembuhan tingkat tinggi, dan dia melakukan semua itu dalam waktu yang sangat amat singkat. Melihat semua itu, Aris menjadi sangat kebingungan dan kehabisan kata-kata, namun setidaknya Aris mengetahui suatu hal. Tubuh Orsted bisa terluka, bahkan terpotong, dan jika dia menyerangnya dengan Light Reversal atau Sword of Light, hal itu bisa melukai Orsted. Dengan berpikiran seperti itu, Aris kemudian mengangkat pedang naga poniknya ke atas dan mulai berkonsentrasi dan menenangkan jiwanya. Beberapa saat setelahnya, dengan tangan kirinya Aris juga mengambil pedang kesayangannya yang selalu menemaninya waktu di benua iblis. Pedang kesayangannya itu kemudian dia lemparkan ke arah Orsted, dan beberapa detik kemudian Aris menggunakan teknik Sword of Light dengan pedang naga ponik. Aris kemudian melesat ke arah Orsted, dan seketika dia berhenti di tengah-tengah karena tujuan Aris yang sebenarnya hanyalah ingin menambahkan dorongan ke pedang kesayangannya yang sudah melesat terlebih dahulu ke arah Orsted. Jadi maksudnya di sini adalah teknik Sword of Light Aris hanyalah bentuk pengalihan, dan setelahnya pedang kesayangan Aris melesat ke arah Orsted dengan kecepatan yang sangat amat luar biasa. Serangan Aris ini adalah serangan gabungan antara teknik Dewa Pedang yang sangat hebat dalam serangan dan juga teknik Dewa Utara yang hebat dalam tipu menipu. Serangan Aris kali ini tepat mengenai sasaran tanpa disadari oleh Orsted, dan alhasil pedang kesayangan Aris justru terpental ke belakang tepat di saat mengenai tubuh Orsted. Touki milik Orsted terlalu kuat untuk ditembus oleh pedang biasa, dan melihat hal itu Aris menjadi sangat amat terkejut karena dia tidak menyangka jika semua usaha kerasnya yang bahkan sampai rela meninggalkan Rudeus berakhir sia-sia. Di saat yang sama, Rudeus yang berada di belakang Aris tiba-tiba berdiri sembari mengatakan, "Kami baru akan mulai." Mendengar perkataan Rudeus, Aris kemudian membalikkan badannya, dan ketika Aris berbalik, dia bisa melihat sosok Rudeus dengan jelas. Rudeus di sana, kelopak matanya tampak menghitam, rambutnya mulai memutih, kakinya gemetaran, wajahnya pucat, bibirnya tampak ungu, dan intinya dia terlihat begitu lemah seolah-olah bisa roboh kapanpun. Satu-satunya alasan mengapa Rudeus dapat berdiri di waktu itu hanyalah dikarenakan dia ditopang oleh kedua istrinya, yaitu Sylvie dan juga Roxy yang sudah berada di sana. Mereka datang di tengah-tengah pertarungan Aris melawan Orsted, dan tanpa mereka Rudeus tidak akan pulih secepat itu, dan dia juga tidak mungkin bisa berdiri. Meskipun begitu, kondisi Rudeus tetap tidak memungkinkan untuk diajak bertarung. Mananya telah habis, kekuatan fisiknya telah terkuras habis, bahkan dia sudah tidak punya lagi tekad untuk memenangkan pertarungan itu.
Pakaiannya sangat compang-camping dan meskipun terlihat sangat menyedihkan, Rudeus tetap ingin berusaha untuk melakukan sesuatu. Melihat Rudeus yang seperti itu, Eris kemudian semakin ingin membulatkan tekadnya dan dia mengatakan bahwa Rudeus dan kaburlah, aku akan menghentikan Orsted meskipun nyawaku menjadi taruhannya. Sylvie memahami betapa besar tekad wanita berambut merah itu, namun meskipun seperti itu, Sylvie sudahlah tidak ingin hanya berpangku tangan saja. Sylvie ingin melindungi Rudeus dengan tangannya sendiri dan dengan pikiran seperti itu, Sylvie kemudian membulatkan tekadnya untuk membantu Eris melawan Orsted. Beberapa saat setelahnya, Ghislaine juga membulatkan tekadnya untuk membantu Eris karena dia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindunginya sebagai pengawal keluarga Eris. Dengan begitu, yang tersisa di samping Rudeus kini hanyalah Roxy. Roxy mengerti bahwa dia tidak akan mampu bertarung karena sedang mengandung. Meskipun dia begitu ingin mengikuti langkah Sylvie, namun dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, dia hanya akan menjadi beban jika ikut serta dalam pertarungan dan oleh karena itulah, Roxy memutuskan untuk membawa Rudeus keluar dari hutan. Roxy kemudian menunggangi kuda dalam keadaan hamil meskipun ada resiko mengalami keguguran, namun hal itu bukanlah masalah baginya asalkan Rudeus dapat selamat. Roxy benar-benar tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya dan dia percaya bahwa melarikan diri adalah satu-satunya hal yang harus dia prioritaskan saat itu. Di saat yang sama, Orsted kemudian menghembuskan nafas panjang dan di saat itu juga semuanya bereaksi kecuali Rudeus yang mulai meninggalkan tempat itu sembari dibantu oleh Roxy. Kali ini Orsted tidak mengabaikan Rudeus dan dengan suara keras dia berbicara, "Rudeus Greyrat." Tubuh Rudeus gemetar ketika namanya dipanggil dengan lantang. Setelahnya Orsted melanjutkan perkataannya dan dia mengatakan, "Selama kau masih bersekutu dengan dewa manusia, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Meskipun harus kubunuh semua orang di sini, meskipun harus kubantai semua orang di kota, aku akan terus memburu dan membunuhmu." Mendengar perkataan Orsted, tubuh Rudeus semakin berguncang kencang dan juga kakinya mulai gemetaran lagi. Meskipun seperti itu, karena Rudeus ingin menyelamatkan keluarganya, dia menampar kakinya agar berhenti gemetar dan kemudian dia rampas tongkat Roxy dengan tangan kanannya. Namun tampaknya Rudeus masih sangatlah lemas sehingga tongkat itu pun terlepas dari tangannya dan dia kehilangan keseimbangan. Roxy segera menopangnya dengan panik, kemudian Rudeus melotot tajam ke arah Orsted. Tatapan Rudeus begitu tajam layaknya hewan buas haus darah, akan tetapi Orsted mulai merubah topik pembicaraannya. Orsted mengatakan, dengan kapasitas mana setara Laples, dengan armor seperti milik dewa tempur itu, dan dengan kekebalanmu terhadap kutukanku, kurasa kau masih berguna untukku. Mendengar perkataan Orsted, kemarahan Rudeus sedikit reda dan kemudian sang dewa naga melanjutkan omongannya pada Rudeus yang masih kebingungan dan dia mengatakan, "Khianatilah Hitogami, kemudian bergabunglah denganku. Jika kau menerima tawaranku ini, maka akan kuampuni seranganmu hari ini dan akan kusembuhkan semua lukamu." Singkatnya, Orsted menawari Rudeus untuk menjadi bawahannya dan kemudian Rudeus dan Orsted saling menatap. Rudeus kemudian mulai menarik nafas panjang dan sambil terseok-seok Rudeus melepas tangan Roxy. Langkah kakinya sungguh tidak stabil dan dia berjalan perlahan kemudian menempel pada bahu Ghislaine, lalu dia terus berjalan terhuyung-huyung menuju Sylvie. Kemudian akhirnya dia mendekat pada Eris. Sesampainya di tempat Eris yang keberadaannya sangat dekat dengan posisi Orsted, Rudeus kemudian berlutut dengan kedua kakinya di hadapan Orsted. Rudeus mulai mengangkat wajahnya seraya berkata, "Benarkah ada cara untuk melindungi keluargaku dari ancaman Hitogami?"
Orsted menjawab, tentu saja. Kemampuannya melihat masa depan memang sakti, namun tidak mungkin dia bisa melihat semuanya. Dia bukanlah dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Rudeus membalas, dan apakah cara itu pasti akan berhasil? Orsted menjawab, sayangnya tidak ada yang pasti di sini. Bahkan aku pun tidak sepenuhnya memahami kekuatan Hitogami. Singkatnya, Orsted tidak bisa memberikan jaminan di waktu itu karena biar bagaimanapun dia tidak mengetahui seberapa hebatkah seorang dewa manusia atau Hitogami. Mendengar hal itu, Rudeus pun memandang Orsted dengan mata sayu berkaca-kaca, dan setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Rudeus menentukan keputusannya. Aku menyerahkan hidupku dan keluargaku di tanganmu. Tolong bantu aku. Begitulah jawaban dari Rudeus, dan pada hari itu juga Rudeus Greirat resmi beraliansi dengan Dewa Naga Orsted. Oke, begitulah hasil pertarungan antara Rudeus melawan Dewa Naga Orsted, dan setelahnya sebagai tanda aliansi, Orsted memberikan gelang kepada Rudeus, dan setelah hari itu Hitogami juga tidak pernah muncul lagi di mimpi Rudeus. Cerita dimulai setelah Rudeus bertarung dengan Dewa Naga Orsted. Di pertarungan itu, Rudeus hampir tewas, namun untungnya Eris datang menyelamatkannya di saat yang tepat. Di waktu itu, Rudeus merasa jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada Eris, dan singkat cerita, pertarungan melawan Dewa Naga Orsted pun berakhir dengan Rudeus yang memutuskan untuk menjadi bawahan Orsted. Oke, 10 hari setelah pertarungan itu, Rudeus akhirnya telah pulih sepenuhnya, dan selama itu juga di kediaman Rudeus ada satu tambahan pemain yang tidak lain adalah Eris Greirat. Di setiap hari, Rudeus hanyalah memandangi tubuh indah milik Eris tanpa pernah berbicara dengannya karena jantung Rudeus selalu berdebar sangat kencang ketika di dekat Eris. Singkatnya, Rudeus ini sedang merasakan jatuh cinta lagi, dan beruntungnya kedua istri Rudeus justru mendukung Rudeus dan Eris. Sewaktu Rudeus berduaan dengan Roxy di ruang makan seusai makan, Roxy justru menanyakan tentang kapan Rudeus dan Eris akan menikah. Roxy kemudian juga mengingatkan Rudeus untuk secepatnya membicarakan hal itu dengan Eris karena menurut Roxy, Eris sudah menunggu Rudeus. Mendengar perkataan Roxy, Rudeus kemudian menjadi tersipu malu, dan dia kemudian membulatkan tekadnya untuk menemui Eris di hari itu juga. Namun sebelum melakukan itu, Rudeus meminta Roxy melatihnya terlebih dahulu, dan dengan wajah mesumnya Rudeus kemudian meminta Roxy duduk di pangkuannya. Mendengar permintaan Rudeus, Roxy kemudian melihat sekeliling, dan seusai memastikan tidak ada orang, Roxy pun melompat ke pangkuan Rudeus. Rudeus kemudian mengusap-usap rambut kepang milik Roxy, dan ternyata mereka berdua justru melupakan latihan PDKT Rudeus, dan justru keduanya bermesraan di sana. Ya, memang begitulah sifat Rudeus, dan beberapa saat setelahnya seseorang datang melihat mereka berdua. Orang itu tidak lain adalah Eris, dan melihat Rudeus dan Roxy sedang bermesraan, Eris kemudian langsung pergi meninggalkan mereka dengan wajah mayunnya. Dengan begitu, rencana Rudeus untuk mendekati Eris di hari itu telah gagal, dan di keesokan harinya Rudeus memulai aksinya lagi. Di pagi hari, Rudeus mandi dan berdandan rapi untuk menemui Eris yang di waktu itu sedang melatih non berpedang. Tubuh Eris yang sangat indah saat mengayunkan pedang membuat mata Rudeus tidak dapat teralihkan darinya, dan menyadari itu, Eris kemudian menatap Rudeus dengan wajah manyun miliknya, dan dikarenakan Rudeus tidak ingin mendapat masalah, dia kemudian pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, waktu pun cepat berlalu, dan di siang hari seusai Eris melatih non,
Rudeus kemudian beraksi lagi dan dia datang ke tempat latihan. Sesampainya di sana ternyata Ares sudahlah tidak ada dan Rudeus yang tidak ingin menyerah kemudian terus mencari Ares. Rudeus terus mencarinya ke semua tempat di rumahnya, namun dia tak kunjung bertemu dengan Ares hingga akhirnya Rudeus kebelet kencing. Dikarenakan hal itu, Rudeus kemudian pergi ke kamar mandi dan ternyata orang yang dicarinya berada di sana. Di waktu itu, baju putih Ares dipenuhi oleh keringat dan dikarenakan Rudeus tidak dapat menahan nafsu birahi miliknya, dia pun meremas opai milik Ares. Kemesuman Rudeus ini memanglah sangat luar biasa dan tepat beberapa saat setelahnya Ares menggunakan teknik Sword of Light dan Rudeus seketika menjadi pingsan. Singkat cerita, seusai Rudeus bangun dari pingsannya, dia sudah berada di sebuah atas pangkuan seseorang. Rudeus yang kemesumannya sangat luar biasa kemudian memanfaatkan situasi itu dan dia memasukkan wajahnya ke sebuah goa di antara kedua kaki wanita yang memangkunya. Rudeus kemudian mengendus-endus aroma di sana layaknya anjing liar dan akhirnya dengan itu dia mengetahui jika orang yang memangkunya adalah Ares Greyrat. Ares sendiri di waktu itu tidak marah karena tingkah mesum Rudeus, melainkan dia hanya menanyakan tentang bagaimana perasaan Rudeus terhadap kedua istrinya. Rudeus kemudian menjawab jika dia sangat mencintai Roxy dan Sylvie dan bahkan melebihi rasa cintanya kepada Ares. Biar bagaimanapun, Roxy dan Sylvie adalah orang yang menemani Rudeus di saat terkena penyakit impoten akibat ditinggalkan oleh Ares dan mendengar hal itu, dengan wajah merah Ares tiba-tiba berdiri. Rudeus kemudian terjatuh dari pangkuan Ares dan Ares yang berdiri di atasnya kemudian bersedekap sembari membuka kakinya dan melihat Rudeus yang berada di bawahnya dan kemudian Ares menantang Rudeus berduel. Mendengar itu, Rudeus menjadi terkejut dan dengan gugup dia kemudian berdiri. Setelahnya Ares melanjutkan penjelasannya dan aturan darinya adalah jika Ares kalah maka dia akan pergi dan jika Ares menang maka Rudeus haruslah juga mencintainya. Dilihat dari manapun, aturan pertarungan itu tentu saja sangat menguntungkan Rudeus dan menyadari itu Rudeus menyetujui tantangan Ares tanpa berdebat. Singkat cerita, keduanya kemudian pergi ke luar kota Saria dan mereka juga mengundang Ghislaine untuk menjadi wasit mereka. Setelah Ghislaine mengucapkan aba-aba dimulainya pertarungan mereka, tak seorang pun dari mereka bergerak. Namun akhirnya Areslah yang bergerak perlahan terlebih dahulu dan dia menghunuskan pedang dari sarung di pinggangnya dan kemudian berjalan sempoyongan ke arah Rudeus. Ares tiba-tiba sudah berada di depan Rudeus dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Rudeus. Ares kemudian mengangkat pedangnya sembari menanyakan, "Apa kamu tidak ingin bertarung?" Rudeus kemudian menjawab, "Ares, kalau kekalahanmu membuatmu harus pergi, maka lebih baik kubiarkan kau menang." Mendengar perkataan Rudeus, Ares langsung cemberut dengan mulut manyunnya dan kemudian Rudeus melanjutkan omongannya dan dia mengatakan jika dia merasa sedari awal tidak memiliki kesempatan menang melawan Ares dan dia juga mengatakan jika dia sebenarnya masih mencintai Ares. Di sisi lain, Ares yang sudah bersiap menyerang Rudeus dengan mengangkat pedangnya ke atas kemudian perlahan menurunkan pedangnya dan tepat ketika pedang itu mengenai Rudeus langsung menutup matanya dan ketika dia membuka matanya kembali, wajah Ares berada tepat di hadapannya. Ares juga hanya mengetukkan gagang pedangnya pada dahi Rudeus dengan sangat lembut dan dia kemudian mengatakan, "Aku tidak bisa memasak seperti Sylvie. Aku tidak sepintar Roxy. Aku tidak semanis mereka berdua. Bukankah Rudeus juga tidak suka dengan tubuhku yang seperti ini?" Rudeus kemudian menjawab jika semua yang dikatakan Ares tidaklah benar dan menurut Rudeus tubuh Ares begitu mempesona. Mendengar itu, Ares kemudian menyarungkan kembali pedangnya dan kemudian dia melingkarkan kedua lengannya pada pinggang Rudeus dan menusuknya dengan gunung miliknya.
Dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari Rudeus, Ares memeluk Rudeus erat-erat dan aroma tubuh Ares tercium jelas dari tetesan-tetesan keringatnya di hidung Rudeus. Rudeus kemudian membalas pelukan Ares dan dia kemudian mendekap erat tubuhnya yang sangat berisi itu. Di momen itu juga Rudeus kemudian memberanikan dirinya untuk melamar Ares dan dengan persetujuan dari Ares keduanya pun kini resmi menjadi suami istri meskipun belum mengadakan upacara peresmian. Oke, di malam harinya Rudeus kemudian memberitahukan kepada seluruh keluarganya jika dia dan Ares sudah resmi menjadi suami istri dan mendengar hal itu tidak ada satupun yang memprotes keputusan Rudeus. Satu-satunya yang terlihat tidak menyukai keputusan Rudeus adalah ibunya sendiri yaitu Zenith dan dia kemudian memukuli Rudeus dengan tatapannya yang masih kosong dan tanpa suara. Biar bagaimanapun Zenith adalah pengikut milis yang setia dan mengesampingkan hal itu setelahnya Rudeus kembali ke kamarnya. Di sisi lain, ketiga istri Rudeus kemudian berkumpul membicarakan sesuatu namun Rudeus tidak memperdulikannya. Beberapa saat setelahnya ketika Rudeus hendak tidur, seseorang mengetuk pintu kamarnya dan ketika Rudeus membuka pintu kamarnya ternyata yang datang adalah Ares. Ares dengan sangat girang kemudian langsung memeluk Rudeus dan menciumnya. Di waktu itu Ares sangatlah bersemangat sampai-sampai gigi mereka saling bertabrakan dan meskipun Rudeus berusaha menghindari Ares karena hal itu, Ares tidak memperdulikan Rudeus dan terus memaksanya. Setelah melakukan itu, Ares kemudian memegang tubuh Rudeus dan dia mendorong Rudeus ke ranjang dengan cukup keras. Rudeus dengan panik kemudian mengingatkan Ares jika mereka belum melakukan upacara secara resmi dan terlebih lagi dia juga belum memberitahu Roxy dan juga Sylvie. Di sisi lain Ares tidak memperdulikan hal itu dan ternyata Ares sudah meminta izin kepada Roxy dan Sylvie sewaktu mereka bertiga berkumpul. Layaknya seekor anjing liar, Ares kemudian menerkam Rudeus yang terbaring di ranjang dan selanjutnya sebuah adegan pemerkosaan terjadi. Di malam itu, Ares sangatlah bergairah hingga membuat seluruh tubuh Rudeus sakit-sakit dan pinggangnya menjadi encok. Singkat cerita, di pagi hari seusai Rudeus terbangun dari tidurnya, dia melihat Ares yang masih tertidur di sampingnya dengan sangat imut. Melihat itu, sifat mesum Rudeus seketika kambuh dan merasakan adanya tangan-tangan nakal, Ares pun terbangun dari tidurnya. Meskipun seperti itu, Ares tidaklah marah kepada Rudeus, melainkan dia justru menerkam balik Rudeus dan selanjutnya pemerkosaan Rudeus pun terjadi lagi. Rudeus menjerit layaknya seorang gadis dan begitulah tubuh Rudeus pun menjadi sakit-sakit lagi karena stamina Ares yang sangat kuat. Begitulah sarapan pagi yang didapatkan oleh Rudeus dan meskipun Rudeus menjadi sakit-sakit karena hal itu, tentunya dia sangat menikmatinya. Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini saya akan membahas tentang kisah cinta antara Aisha Greyrat dengan Ash Greyrat atau putra pertama Rudeus. Sebelumnya saya ingatkan jika video ini berisi spoiler karena video ini dibuat berdasarkan after story WN Mushoku Tensei. Jadi buat kalian yang tidak nyaman dengan spoiler, bisa langsung saja tutup video ini dan tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke pembahasan. Aisha Greyrat pertama kali melihat Ash Greyrat adalah di saat Ares melahirkannya dan Aisha lah yang menjadi orang pertama yang menggendong Ash dan di saat itulah perasaan nyaman berada di dekat Ash sudah mulai dirasakan oleh Aisha. Hal ini sendiri tentunya sangatlah tidak masuk akal untuk terjadi mengingat biar bagaimanapun Ash masihlah anak baru banget lahir, namun jika kita sedikit melihat ke belakang sebenarnya ada dua faktor yang mungkin mendorong perasaan Aisha menjadi seperti itu. Faktor yang pertama adalah pernikahan non Greyrat.
Jadi pada intinya seperti yang sudah kita ketahui, Non adalah kakak tiri Aisyah dan dalam hal bakat Aisyah sama sekali tidak pernah kalah dengannya, hingga akhirnya Aisyah merasakan kekalahan pertamanya di saat pernikahan Non. Di waktu itu umur mereka kurang lebih adalah 20 tahun dan ketika Non membicarakan tentang cinta, Aisyah benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Oke, karena kedua faktor ini saling berhubungan, jadi saya akan lanjutkan terlebih dulu ke faktor yang kedua, yaitu adalah rasa cintanya pada Rudeus. Jadi pada intinya di sini seperti yang sudah kita ketahui, jika Aisyah sangatlah mengagumi Rudeus dan dirinya bahkan rela memberikan tubuhnya, namun bagi Rudeus sendiri, dirinya hanya menganggap Aisyah sebagai adiknya dan dikarenakan hal itulah Rudeus selalu menjaga jarak darinya. Dari kedua faktor itu, dua kalimat yang didapatkan adalah cinta dan Rudeus. Jadi maksudnya di sini adalah kemungkinan Aisyah merasa nyaman saat menggendong Ars di waktu itu adalah dikarenakan dia melihat sosok Rudeus dalam diri Ars. Ya, hal ini sendiri tuh singkatnya seperti kalian yang teringat dengan mantan kalian jika kalian melihat seseorang yang mirip dengannya, dan ya hal inilah satu-satunya yang menjawab keanehan di hari kelahiran Ars. Oke, setelah kelahiran Ars, Aisyah seringkali membolos dari pekerjaannya untuk bertemu dengan Ars dan juga dia tidak pernah sama sekali memarahi Ars dan langsung memeluknya dengan hangat ketika Ars merasa sedih. Hari-hari seperti itu terus berlalu dan hubungan di antara keduanya menjadi semakin dekat dan dikarenakan Aisyah yang belum pernah terjamah, dirinya pun mulai mengajari Ars ilmu-ilmu biologi meskipun Aisyah sendiri menyadari jika Rudeus tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Singkat cerita, Ars kini telah berusia kurang lebih 10 tahun dan di suatu hari ketika dia sedang mandi bersama ayahnya, Rudeus mengatakan kepada Ars jika dia akan dijodohkan dengan putri kerajaan Asura untuk mempererat hubungan keluarga mereka. Mendengar hal itu, Ars kecil langsung menghampiri Aisyah dan dia memberitahunya berita penjodohannya dan Ars yang tidak ingin dijodohkan pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Aisyah. Aisyah sendiri tentunya menjadi sangat terkejut mendengar hal itu dan merasa senang di saat yang bersamaan, namun dikarenakan dirinya menyadari jika hubungan mereka tidak akan direstui, Aisyah pun menolak Ars kecil. Di sisi lain, Ars kecil tidak menyerah begitu saja dan dirinya kemudian terus-terusan meminta Aisyah untuk mau bersamanya hingga akhirnya Aisyah pun tidak dapat berkata apa-apa dan berakhir memeluk Ars dengan detak jantungnya yang kian mengencang dan dari situlah hubungan di antara keduanya berubah menjadi lebih intim. Singkat cerita, 1 tahun pun cepat berlalu dan di suatu hari saat Rudeus datang ke rumahnya yang sepi, dia mendengar suara desahan dari kamar Aisyah. Dikarenakan penasaran, Rudeus pun akhirnya memberanikan diri untuk mengintip dan ketika pintu kamar Aisyah dibukanya, apa yang dilihatnya adalah Aisyah yang sedang melakukan praktek biologi dengan Ars dan yang menjadi guru di saat itu tentu saja adalah Aisyah. Melihat hal itu, wajah Rudeus seketika memucat dan di malam harinya mereka berdua pun dipanggil untuk mengikuti rapat keluarga. Di saat itu, Aisyah terus-terusan membela Ars yang terdiam tanpa sepatah kata dan dikarenakan hal itulah ketika Eris menyadari kebohongan Aisyah, Eris langsung mengajar Ars hingga bonyok dan menasihatinya supaya kedepannya dia bisa lebih berusaha untuk melindungi orang yang lemah. Mendengar nasihat ibunya, Ars kecil kemudian dengan gagah mengakui kesalahannya dan begitu juga dengan Aisyah dan keduanya sama-sama mengatakan jika mereka saling mencintai, namun Rudeus tetaplah tidak merestui mereka dan memutuskan untuk mengirim Ars bersekolah ke kerajaan Asura. Kejadian ini tuh sama seperti kejadian Rudeus kecil saat dia menelanjangi Silpi dan mengesampingkan hal itu. Singkat cerita, hari pun cepat berlalu dan ternyata Ars serta Aisyah sudah kabur dari rumah dan mereka meninggalkan surat yang berisi jika mereka sudahlah kawin lari. Mengetahui itu, Rudeus tentunya seketika langsung memucat dan sangat kebingungan dan dia langsung bergegas mencari mereka, namun dia tidak menemukan petunjuk sama sekali hingga setelah 1 tahun lamanya Rudeus dan ketiga istrinya barulah mengetahui keberadaan mereka. Di saat itu Aisyah sedang hamil tua dan oleh karena itulah pergerakannya menjadi terbatasi dan singkat cerita Rudeus dan ketiga istrinya pun kini telah berada di gubuk persembunyian mereka.
Menyadari itu, Ars langsung keluar menghadang Rudeus dan ketika istrinya dan dia mengeluarkan pedang sungguhan yang merupakan kado dari Eris di ulang tahun ke-10-nya sembari mengatakan jika dia tidak akan membiarkan siapapun membawa Aisyah pergi darinya. Mendengar itu, semua orang menjadi tercengang namun tidak untuk Eris yang tanpa ampun, dan setelahnya Eris pun langsung mengeluarkan pedangnya juga dan meminta Ars untuk bersiap-siap. Beberapa saat setelahnya, Eris pun mengeluarkan aura membunuhnya dan menyerang Ars dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di sisi lain, Ars tentunya sangat ketakutan dengan aura Eris, namun dirinya tetap membulatkan tekadnya untuk melindungi Aisyah, dan hebatnya Ars ini dapat menangkis serangan Eris dan mendaratkan tebasan ke kakinya, meskipun tentunya Ars terpental cukup jauh akibat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dikarenakan hal itu, tubuh Ars seketika langsung penuh luka dan kemudian Eris menyerang sekali lagi, dan seketika pedang milik Ars melayang dan terjatuh tepat di depan Rudeus dengan jari-jarinya yang masih menggenggam pedang itu. Ya, benar saja tangan Ars ini buntung ditebas Eris, dan meskipun seperti itu, Ars masihlah belum menyerah meskipun darahnya terus menetes, dan di sisi lain Eris yang tak kenal ampun pun membuang pedangnya dan tetap melanjutkan pertarungan mereka dengan tangan kosong. Sesaat setelahnya Eris mulai menyerang kembali dan tentunya dengan mudahnya Ars ini dihajarnya layaknya samsak tinju hingga membuat Ars tidak sanggup berdiri lagi dan kesadarannya pun mulai memudar. Meskipun tubuh Ars sama sekali sudah tidak ada yang tidak terluka, dia masih saja berusaha merangkak mendekati Eris dan kemudian dia menggigit kakinya sembari mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil Aisyah dariku." Di saat ini Eris yang tanpa ampun pun mulai ragu untuk menyerang Ars lagi, karena biar bagaimanapun dia tetaplah ibunya, dan di tengah kebingungan Eris ini, Roxy kemudian membantunya menasihati Ars dengan mengatakan, "Jika kamu mati, siapakah yang akan melindungi Aisyah nantinya? Untuk melindungi seseorang, kamu haruslah tetap bertahan hidup dan terkadang kamu harus memohon untuk itu seperti yang ayahmu lakukan saat menghadapi Orsted." Mendengar itu, Ars yang tidak percaya kemudian menatap Rudeus, dan Rudeus pun dari kejauhan menganggukkan kepalanya, dan di saat itulah Ars barulah menyerah, dan tepat di saat yang sama Sylvie kemudian juga langsung menyembuhkan luka Ars dan menyambungkan tangannya kembali dengan gulungan sihir penyembuhan tingkat sains. Setelah kejadian itu, Rudeus meminta ketiga istrinya untuk membiarkannya berbicara dua mata dengan Aisyah, dan setelahnya Rudeus pun masuk ke gubuk tempat Aisyah berada. Di sana Rudeus menceritakan kisah masa lalunya baik saat di Jepang maupun masa kecilnya di dunia Mushoku. Mendengar cerita Rudeus, Aisyah hanya bisa terdiam dan akhirnya dia menyadari jika Rudeus sangatlah menyayanginya, dan dia pun menyesali semua perbuatannya dan memaksa Rudeus untuk menghukumnya supaya nama keluarga dapat diperbaiki. Bagi Rudeus sendiri, sebenarnya dia tidaklah terlalu peduli omongan orang, namun dikarenakan Aisyah terus meminta dihukum, Rudeus pun akhirnya memutuskan untuk mencoret namanya dari kakak keluarga, dan setelahnya dia dikirim ke Akademi Asura supaya lebih mengenal dunia luar setelah dia melahirkan. Anak dari Aisyah dan Ars ini adalah seorang laki-laki bernama Leroy Greirat, dan singkat cerita setelah 4 tahun lamanya Ars dan Lilia berpisah, mereka berdua akhirnya bertemu kembali setelah keduanya lulus dari akademi yang berbeda, dan kemudian mereka mulai hidup bersama dengan anak mereka Leroy. Dan untuk Aisyah sendiri, ini dirinya tidaklah pernah lagi mengenakan pakaian pelayan. Oke, begitulah kisah cinta antara Aisyah dan Ars yang sangatlah tidak masuk akal, dan dikarenakan banyaknya protes dari para penggemar, bab ini sebenarnya telah dihapus dari WN Extra Chapter Mushoku Tensei. Namun sang autor sebenarnya tidaklah benar-benar menghapus cerita ini, karena dia menyatakan jika dia tetaplah akan memasukkan cerita tentang Aisyah ini di seri lainnya, dan bahkan sang autor juga siap mengubah usia mereka jika itu benar-benar diperlukan. Sedikit penjelasan tentang hal ini. Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan dalam bab ini tuh bukanlah semata-mata tentang kemesuman, melainkan bab ini adalah titik awal berubahnya keluarga Rudeus Greirat.
Dikarenakan kejadian itu, Rudeus sendiri akhirnya menyadari jika dia haruslah lebih mendekatkan diri dengan anak-anaknya, dan untuk Aisyah sendiri, kejadian itu tentunya juga membuatnya lebih dewasa dan juga akhirnya dia terlepas dari jabatan pelayan. Oke guys, sekian dulu untuk video pembahasan Mushoku Tensei kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.